Kelahiran kembali Sang Santo Bela Diri. Episode 47. Ketemu lagi dengan Bang Ox. Jangan lupa like dan subscribe channel ini ya biar tambah semangat update-nya. Nyalakan lonceng notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video terbaru dari Bang Ox. Silahkan menonton. Pada saat ini, dua orang dalam formasi terlarang di luar sudah mulai bertarung. Coba kulihat dulu. Tuan yang ceroboh itu tampak santai, tetapi ia menatapnya dengan saksama. Setelah beberapa saat, ia mengangguk pelan. Tuan Batu Hitam punya keuntungan besar dan kemungkinan besar akan menang. Oh, Yuchi Siwe bingung. Burung nasar Canggu itu tampaknya sangat ganas dan luar biasa cepat. Bagaimana kau bisa mengatakan bahwa Tuan Batu Hitam memiliki peluang menang yang lebih besar? Yuchi Siwe sebenarnya ingin bertanya pada Long Wei juga. Tetapi ini sudah merupakan pertarungan kedua, dan Long Wei akan menjadi orang berikutnya yang maju ke medan tempur, jadi tentu saja dia tidak berani mengganggu Long Wei. Master yang ceroboh tertawa dan berkata, Master Batu Hitam jago dalam formasi tongkat fuksi. Dengan bantuan formasi itu, dia benar-benar membuat Lang Canggu hampir mustahil untuk mengerahkan kecepatannya. Master Batu Hitam bisa bersembunyi di dalam formasi, dan Lang Canggu tidak bisa menemukannya. Seluruh situasi pertempuran sepenuhnya dikendalikan oleh Master Batu Hitam. Dia bisa bertarung kapanpun dia mau, dan mundur kapanpun dia mau. Menurut apa yang kau katakan, dengan bantuan formasi, Tuan Batu Hitam tak terkalahkan? Yuchi Siwe bertanya-tanya. Tidak. Sloppy Master menggelengkan kepalanya, pertarungan ini harus diputuskan. Meskipun Chang Wujiu terjebak dalam formasi, jika Master Batu Hitam tidak mengambil inisiatif untuk menyerang, maka Chang Wujiu dapat menunggu dengan santai di dalam formasi. Kekuatan sucinya tidak terkuras sama sekali, sementara Master Batu Hitam perlu mempertahankan formasi yang kuat, yang tentu saja menguras banyak kekuatan. Lagi pula, jika terlalu lama, saya khawatir Yang Mulia Kaisar juga akan memerintahkan Master Batu Hitam untuk bertindak. Kalau tidak, berapa lama lagi ini akan berlarut-larut seperti ini? Yuchi Siwe mengangguk sedikit. Jadi, hasil akhirnya masih bergantung pada pertarungan jarak dekat Master Batu Hitam. Tentu saja, dia bisa memanfaatkan formasi itu. Dari pertarungan jarak dekat mereka berdua sebelumnya, tampaknya Tuan Batu Hitam tidak kalah hebat dari Lang Canggu dalam pertarungan jarak dekat. Pertarungan jarak dekat berlangsung seimbang, dan formasi mengendalikan situasi. Kecepatan Lang Canggu tidak dapat dimanfaatkan. Dalam pertempuran ini, Lang Canggu sepenuhnya terkendali dan seharusnya kalah. Begitu Tuan yang ceroboh itu selesai berbicara. Kini, Lang Canggu dalam formasi itu bagaikan elang yang terkurung dalam sangkar, terluka berulang kali. Akhirnya, Heishi Zenren memanfaatkan kesempatan itu dan melukai Lang Canggu dengan parah, menyebabkan Lang Canggu berteriak dengan sangat enggan aku menyerah. Jadi, kandidat kedua untuk 3 teratas telah diputuskan, Master Blackstone. Siamang, apa kau tidak ingin Lang Canggu ini masuk 3 besar? Tidak apa-apa kalau dia bertemu Long Wei, Siamang Zishan, Sloppy Master, dan Mu Zenren, yang semuanya bisa memanfaatkan kecepatan dan kemampuan fisiknya. Satu-satunya saat dia paling menderita adalah saat bertemu Master Batu Hitam yang jago formasi tongkat fuksi, Goda Lu Dongbin. Ambisi klan Canggu agak terlalu besar, kata Kaisar Xia dengan tenang. Dia hanya menekan, suku-suku besar itu memiliki fondasi yang sangat dalam, dan selama ada kesempatan, mereka bisa terbang tinggi. Dia membiarkan Long Wei melawan Xiaoyan Xuan, dan membiarkan Heishi Zenren melawan Chang Wujiu. Sebenarnya, mereka semua memang sengaja direkayasa untuk menekan. Adapun Long Wei, Mu Zhen dan lainnya, mereka bukan berasal dari suku besar. Pertempuran ketiga akan segera dimulai. Long Wei, hati-hati. Yue memegang tangan Long Wei dan berkata dengan lembut. Long Wei mengangguk sedikit, lalu berdiri dan berjalan menuju formasi terlarang di luar aula. Long Wei, Siamang dan Zishan keduanya berjalan keluar dari aula. Saat ini, di aula utama Istana Tianmang, 9 dewa yang murni dan hampir 1000 dewa langit sedang menatap kedua pemuda itu. 3 tempat teratas telah ditentukan, yaitu Master Mu Zhen dan Master Batu Hitam. Sekarang hanya tersisa 1 kandidat. Siapa yang akan menang di antara mereka berdua? Tanya Lu Dongbin lembut. Kaisar Xia dan yang lainnya terdiam. Setelah beberapa saat, Tuan Sejati Ciji perlahan berkata, keduanya sama kuatnya, dan keduanya sangat ahli dalam pertarungan jarak dekat. Jika pertarungan ini berlanjut hingga akhir, aku khawatir salah satu dari mereka akan menghabiskan seluruh kekuatan sucinya dan mengaku kalah. Ya, Lu Dongbin juga mengangguk sedikit. Zishan punya peluang lebih baik, kata Kaisar Xia. Yue menatap Long Wei dalam diam. Ia tahu betul bahwa Long Wei ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk menjadi murid Daozu dan mencapai puncak. Ia berharap Long Wei bisa berhasil, tetapi ia juga berharap Long Wei bisa selamat. Long Wei, hati-hati. Yue menatapnya dengan cemas. Kau tinggal selangkah lagi untuk masuk 3 besar. Julian duduk di belakang Patriark Dongyan. Ia juga berharap dalam hati, Long Wei, semoga kau berhasil. Meskipun mereka telah putus,
Dalam hatinya Long Wei akan selalu menjadi jenius yang tak tertandingi, dan dia tidak ingin melihat Long Wei kesepian dan gagal. Tuan. Xiao Qing mendongak dan melihat pemandangan di tirai air raksasa di langit. Ning Er, Bai Shuize bahkan lebih gelisah. Kakak senior, kita harus menang, teriak Mu Zishuo dengan keras. Di atas awan dan kabut, di dalam formasi terlarang, Long Wei dan Siamang Zishan saling memandang dari kejauhan. Keduanya tampak berdiri dengan tenang. Namun, di balik ketenangan ini, tersimpan keyakinan yang menggebu-gebu mereka harus menang. Mereka berdua ingin masuk 3 besar, dan untuk masuk 3 besar, mereka harus mengalahkan lawan di depan mereka. Salah seorang di antara mereka adalah seorang pemuda berpakaian ungu, dan seorang lagi adalah seorang pemuda yang mengenakan kulit binatang. Temperamennya juga sangat berbeda. Pemuda berbaju ungu itu memiliki aura dominan alami dan kebangsawanan yang dipupuk secara alami oleh keluarga kerajaan. Namun, karena pengalamannya di kehidupan masa lalu dan masa kini, Long Wei seperti anak pribumi yang paling sederhana. Tetapi karena pengaruh dunia yang damai di kehidupan sebelumnya, dia tidak rendah hati atau sombong. Kita bertemu lagi, kata Siamang Zishan dengan suara lantang, kau kalah dariku terakhir kali, dan kau akan kalah lagi kali ini. Aku baru berlatih selama lebih dari 30 tahun, kata Long Wei dengan tenang, aku baru menjadi kultivator Purple Mansion selama lebih dari 10 tahun. Butuh lebih dari 10 tahun bagiku untuk mencapai level ini. Pertempuran yang tak terhitung jumlahnya di Moonlight Landscape Painting dalam 1 tahun sudah cukup untuk mengimbangi 10 tahun latihan keras sebelumnya. Sudah setengah tahun sejak terakhir kali kau dan aku bertarung. Dalam setengah tahun, kekuatanku jauh melampaui imajinasimu. Murid Siamang Zishan menyusut. Memang, waktu singkat yang dihabiskan Long Wei dalam berkultivasi sungguh menyayat hati. Kamu telah membuat kemajuan dalam 6 bulan terakhir, begitu pula aku. Kesombongan Siamang Zishan yang alami membuatnya tertawa marah. Gunakan cara apapun yang kamu punya. Kalau tidak, jangan ragu jika kamu kalah. Ayo. Long Wei menatap Siamang Zishan dengan tenang. Di balik ketenangan ini ada keinginan yang lebih gila untuk bertarung. Tubuh Siamang Zishan langsung bergetar dan berubah menjadi raksasa setinggi 20 kaki dengan 3 kepala dan 6 lengan. Hal yang sama terjadi pada Long Wei, yang berubah menjadi raksasa setinggi 180 meter dengan 3 kepala dan 6 lengan. Long Wei memang kurang memahami hukum langit dan bumi dibandingkan Siamang Zishan yang telah berlatih selama ratusan tahun. Tetapi peningkatan kekuatan hukum langit dan bumi pada tahap awal latihan sebenarnya jauh lebih rendah daripada kekuatan magis lainnya. Misalnya, kekuatan magis seperti 10.000 racun lebih baik daripada hukum langit dan bumi pada tahap awal. Namun, pada tahap akhir Fa Tian Xiangdi, terutama setelah ia menjadi dewa, ia menjadi benar-benar kuat dan mengerikan. Bagaimana untuk saat ini? Saat Long Wei menggunakan Star Picking Hand tingkat kedua, kekuatan magis langit dan bumi tidak meningkatkan kekuatan tangannya sedikit pun. Ambil tongkatku. Siamang Zishan meraung, sangat gila. 3 batang besi hitam secara bersamaan melintasi langit dan menyerang langsung Long Wei dengan momentum yang tak tertandingi. Tongkat pada awalnya adalah senjata berat. Hanya mereka yang berkekuatan besar yang dapat memanfaatkan tongkat. Dibandingkan dengan pedang, tongkat kurang fleksibel. Dibandingkan dengan tombak, tombak juga merupakan senjata yang panjang, dan memiliki ujung tombak yang tajam. Dalam hal daya tembus, tongkat kurang kuat dibandingkan tombak. Namun tongkat itu memiliki satu keuntungan besar. Kau bisa menghancurkan sesukamu. Di 3 alam, terutama beberapa dewa yang dikenal kuat, banyak yang menggunakan tongkat panjang. Kekuatan tongkat bisa menembus langit. Menghancurkan, bahkan bisa menghancurkan bumi. 2 orang dengan kekuatan, wilayah, dan kekuatan supernatural yang sama. Mereka yang menggunakan tongkat secara alami lebih kuat dan mendominasi daripada mereka yang menggunakan pedang. Inilah ciri khas kategori senjata. Sebaiknya pilih senjata yang paling cocok untuk Anda. Jelas, Siamang Zishan adalah yang paling cocok untuk menggunakan tongkat. Ledakan. Ketika tongkat itu datang, langit dan bumi berubah warna. Long Wei memegang 6 pedang ajaib di tangannya. Meskipun tidak pantas menggunakan pedang ajaib untuk bertarung langsung, Long Wei mengandalkan kekuatan magisnya untuk mencoba dan melawan secara langsung. 3 semburan tongkat. 6 cahaya pedang yang menyilaukan. Mereka bertabrakan secara langsung, menyebabkan lingkungan bergetar sesaat, dan kekuatannya sungguh mengerikan. Dalam tabrakan langsung, keduanya seimbang. Hampir sama. Long Wei terkejut. Terakhir kali aku benar-benar dirugikan, dan aku berhasil menerobos satu demi satu. Tapi Siamang Zishan juga berhasil menerobos. Sepertinya mustahil untuk mengalahkannya dalam pertarungan langsung. Lagi pula, kekuatan magis Star Picking Handku menghabiskan banyak kekuatan suci, dan aku tidak bisa bertarung lama-lama. Long Wei sangat menyadari kelemahannya. Aku sangat kuat dalam ilmu pedang, tetapi aku hanya menguasai 2 ilmu biasa. Misalnya, jalan petir, Siamang Zishan sedikit lebih lemah daripada jalur pedangnya. Tetapi ia telah menguasai 4 jalur biasa. Dan setelah 6 bulan integrasi berkelanjutan,
Keterampilan tongkatnya menjadi lebih kuat. Kekuatan sihirku sendiri menjadi lebih kuat, menutupi kelemahanku. Namun, sekuat apapun kekuatan sihir itu, ia juga menghabiskan lebih banyak energi suci. Jika pertarungan ini berlanjut dalam waktu lama, aku khawatir akulah yang akan kehabisan energi suci terlebih dahulu. Aku seorang pendekar pedang abadi, mengapa aku harus melawannya secara langsung? Ilmu pedang Long Wei berubah. 6 cahaya pedang menyilaukan yang awalnya lurus ke depan tiba-tiba berubah. Cahaya pedang Long Wei bagaikan aliran air yang tak berujung, terus-menerus menyerang Xia Mangzishan. Xia Mangzishan masih menggunakan jurusnya. Teknik tongkatnya terbuka dan tertutup, terkadang menebas dengan liar, terkadang mencambuk, dan terkadang menusuk dengan ganas. Ilmu pedang Long Wei secepat air, terus-menerus dan tanpa henti. Semua jurus tongkat Xia Mangzishan tidak efektif, tetapi Long Wei tidak meninggalkan sedikit pun luka pada Xia Mangzishan. Tidak ada peluang sama sekali. Sepertinya aku harus menggunakan teknik pedang yang belum matang itu, pikir Long Wei dalam hati. Wow, ilmu pedang Long Wei berubah lagi. Aku melihat 6 pedang abadi Long Wei. Beberapa pedang abadi sekeras api, dan juga mengandung ketajaman ilmu pedang. Beberapa pedang abadi berlama-lama seperti air, memengaruhi lawan berulang kali. Beberapa pedang abadi begitu halus dan cepat. Long Wei menggunakan gaya ilmu pedang yang berbeda pada saat yang sama, yang merupakan beban besar bagi pikirannya. Metode bertarung ini adalah ide yang muncul di benak Long Wei setelah menyaksikan pertarungan nyata Sloppy Master dalam teknik rahasia penumpukan gelombang. Teknik rahasia penumpukan gelombang adalah bertahan dengan 4 tangan dan menyerang dengan 2 tangan. Kemudian, siklus superposisi pun terbentuk. Meskipun Long Wei tidak memahaminya, metode bertarung Sloppy Master juga menyentuhnya. Pedang bisa digunakan sebagai tombak, tetapi tidak setajam tombak. Pedang bisa digunakan sebagai pisau perang, tetapi tidak seganas pisau perang. Pedang bisa digunakan sebagai tongkat, tetapi tidak seberat tongkat. Pedang memiliki 2 sisi dan sangat fleksibel. Ia memiliki beragam gaya bertarung. Setelah aku menggunakan kekuatan magis 3 kepala dan 6 lengan, jika ke-6 lengan menggunakan gaya yang berbeda, mungkin mereka akan saling memengaruhi dan mengurangi kekuatan mereka. Tetapi mereka juga dapat saling membantu seperti orang sungguhan yang ceroboh dan meningkatkan kekuatan mereka secara signifikan. Long Wei terus-menerus menyimpulkan hal ini dalam pikirannya. Sebelumnya, ia hanya menyaksikan pertempuran, dan pikirannya teralihkan. Ini karena ia telah berlatih rekaman pedang 5 elemen kecil di Akademi Hitam Putih, yang mencakup beberapa metode gabungan 5 elemen. Setelah Long Wei memikirkannya dengan saksama, ia sudah memiliki gambaran kasar di benaknya, dan ia mulai menggunakannya saat itu juga. Hua. Beberapa cahaya pedang seperti air, beberapa seperti api, dan beberapa bersifat halus dan tidak pasti. Long Wei sangat anggun, maju dan mundur, ilmu pedangnya juga berubah, dan sejumlah besar cahaya pedang bersiul. Untuk sesaat, berbagai cahaya pedang yang digunakan Long Wei dalam pertempuran bagaikan alunan musik, terkadang lembut, terkadang melengking, terkadang mengalir tanpa henti, dan terkadang meledak dengan dahsyat. Air, api, angin, angkasa, dan kendo. Semua wawasannya terintegrasi ke dalam seni pedang, dan semuanya terasa mudah. Long Wei merasakan perasaan yang luar biasa, seolah-olah berbagai teknik pedang bekerja sama dan saling melengkapi. Semuanya terjadi secara alami, dan ia tidak perlu memikirkan teknik pedang seperti apa yang akan digunakan. Semuanya mengikuti perasaan luar biasa ini. Jangan hancurkan perasaan ini, ikuti saja dan biarkan saja. Cantik. Itu indah. Ilmu pedang benar-benar bisa ditampilkan dengan begitu indah. Hampir 1000 leluhur abadi di aula utama Istana Tianmang semuanya terpesona. Berbagai ilmu pedang yang ditampilkan Long Wei, dengan 3 kepala dan 6 lengan, bagaikan lukisan tinta yang indah, dengan cipratan tinta, namun tetap memiliki keindahan yang memukau. Pada saat ini, sosok Long Wei secepat angin, dan 6 pedang peri melayang di udara, sepenuhnya menampilkan esensi ilmu pedang. Pedang pada hakikatnya rumit. Ada 13 gaya pedang dasar saja, yang jauh lebih rumit daripada tongkat, pistol, pisau, DLL. Ini terlalu rumit. Jika Anda benar-benar ahli, itu seperti memiliki lebih banyak bahan. Anda dapat membuat hidangan lezat yang luar biasa. Jika Anda pemain yang lemah, terlalu banyak rumitan akan membuat Anda tidak dapat melakukan apapun dengan baik. Jenius, seru Master Istana Tianmang, El Dongbin, tak kuasa menahan diri untuk berseru. Dalam pertempuran yang begitu krusial, ia benar-benar memasuki kondisi yang begitu mendalam. Kalau tidak salah, ia kini berada dalam kondisi tanpa pikiran dan keinginan, dan segalanya berjalan sesuai keinginannya. Dalam kondisi ini, ilmu pedang yang ia tunjukkan secara alami akan luar biasa. Dan ia akan mengingat ilmu pedang yang luar biasa itu dengan kuat. Setelah pertempuran ini, ranah, tao, dan ilmu pedangnya akan meningkat pesat. Dia memang seorang jenius yang langka dalam ilmu pedang. Bodhisattva Mahastama Prapta tak dapat menahan diri untuk berkata,
Sekte Buddha kami bersedia menerima seorang jenius seperti itu. Dia baru menyadari dua dao lainnya. Tapi dao pedangnya begitu tinggi sehingga dia jelas merupakan pendekar pedang nomor satu di konferensi takdir abadi. Lu Dongbin tak kuasa menahan diri untuk berkata, dia memang pendekar pedang alami. Bakatnya dalam dao pedang luar biasa. Siamang, Long Wei ini, kalau kau tidak menerimanya, bagaimana kalau aku menerimanya sebagai muridku? Donghua, kamu juga gatal? Bahkan umat Buddha pun gatal, mengapa aku tidak gatal? Lu Dongbin menatap Kaisar Xia. Kaisar Xia menggelengkan kepalanya. 6 teratas konferensi takdir abadi ini harus dipilih terlebih dahulu oleh para murid di bawah bimbingan guruku. Jika tidak ada yang memilih Long Wei, bagaimana kalau kau, Lu Dongbin, menjadi gurunya? Omong kosong. Bagaimana mungkin kau tidak memilih seorang dewa pedang yang terlahir sempurna dan tak tertandingi? Lu Dongbin langsung menggelengkan kepalanya. Kaisar Xia tersenyum dan tidak berkata apa-apa lagi. Long Wei dan yang lainnya berasal dari dinasti Xia Agung. Seperti kata pepatah, hal-hal baik harus disimpan dalam keluarga. Orang-orang yang mungkin menjadi tokoh berpengaruh di 3 kerajaan di masa depan tentu akan tetap berada di pihaknya. Bagaimana mungkin ia membiarkan mereka pergi? Kau orang tua. Lu Dongbin mengerucutkan bibirnya. Kau tampak begitu bahagia tersenyum. Tidakkah kau sadari bahwa kekuatan Long Wei semakin meningkat, dan lawannya, Siamang Zishan, sedang dalam posisi yang kurang menguntungkan? Dia adalah keturunan klan Siamang Mu. Memang, Zishan akan kalah dalam pertempuran ini. Kaisar Xia sangat tenang. Saya tidak bisa berkomentar apapun tentang kekalahannya dari Long Wei. Lagi pula, karakter Zishan terlalu arogan. Seperti kata pepatah, terlalu kaku mudah patah. Dengan karakter Tuan, bahkan jika dia harus memilih antara dia dan Long Wei, saya khawatir Tuan akan memilih Long Wei. Siamang ini, para dewa murni yang lainnya menggelengkan kepala. Namun, karena Kaisar Xia telah mengatakan ini, mereka hanya bisa pasrah memikirkan Long Wei. Faktanya, arus bawah di 3 alam sedang bergejolak, dan dinasti Xia Agung adalah dunia dengan keberuntungan yang sangat kuat. Para ahli masa depan dari 3 alam akan lahir di dinasti Xia Agung. Tetapi mereka tidak tahu seberapa besar kekacauan dan bencana yang akan datang. Semakin besar kekacauannya, semakin besar kemungkinan lahirnya tokoh-tokoh besar, bahkan beberapa makhluk setingkat Daozu. Namun, sulit untuk mengatakan orang kuat seperti apa yang akan lahir di dunia dinasti Xia Agung, yang tersebar di antara 3.000 dunia besar dan miliaran dunia kecil. Tuan Sloppy adalah murid Kaisar Xuanwu, jadi dia orang yang sangat beruntung. Di antara 3 teratas, ada 1 orang yang akan dipilih oleh Ciming Daozu, dan dia juga orang yang sangat beruntung. Akan luar biasa jika ada 2 atau 3 tokoh hebat dalam konferensi takdir abadi ini. Karena ide ini, mereka tidak terlalu menginginkan Long Wei. Lagi pula, Long Wei hanyalah penguasa segala hal saat ini, dan tidak ada yang berani mengatakan seberapa jauh ia bisa melangkah di masa depan. Tersegel di dalam formasi. Siamang Zishan semakin ketakutan seiring berjalannya pertempuran. 6 pedang abadi Long Wei di depannya bagaikan alunan musik dan tarian yang indah. Menyaksikan kebolehan pedang Long Wei sungguh merupakan semacam kenikmatan. Namun, Siamang Zishan tak tahan dengan kenikmatan semacam ini. Ia justru merasa semakin tersiksa. Sekuat apapun ia melawan, ia selalu berada dalam posisi yang kurang menguntungkan. Pedang Long Wei luar biasa. Baik itu ganas, lembut, cepat, maupun lambat. Siamang Zishan panik, luka-luka bermunculan di sekujur tubuhnya, darah berceceran, dan tubuh sucinya terus pulih. Tidak. Aku tidak akan menyerah. Aku ingin menang. Aku harus menang. Mata Siamang Zishan berkilat, dan ia menjadi semakin gila. Kalau kesombongan sebelumnya adalah suatu kemurahan hati yang membuat orang yakin. Pada saat ini, kegilaan Siamang Zishan adalah kegilaan yang histeris, kegilaan yang dilandasi keputusasaan. Dia berusaha sekuat tenaga untuk bertahan. Untungnya, ia bertahan, sehingga Long Wei bisa membenamkan dirinya dalam kondisi luar biasa ini lebih lama. Kondisi tanpa pikiran dan keinginan ini bukan berarti ia benar-benar tidak punya pikiran sama sekali. Melainkan semuanya mengikuti naluri dan tuntunan tak kasat mata dari jalan surga. Sederhananya, rasanya seperti dibantu oleh Tuhan, sebuah kondisi puncak yang langka. Beberapa penyair tiba-tiba dapat menulis puisi yang akan diwariskan turun-temurun seolah-olah diilhami oleh Tuhan. Tetapi mereka hanya dapat menulis 1 atau 2 puisi dalam hidup mereka. Long Wei tenggelam dalam kondisi yang luar biasa saat itu. Aku menyerah. Tiba-tiba terdengar suara yang tidak rela. Long Wei terbangun oleh ini. Suara mendesing. Long Wei berhenti dan melihat darah di sekelilingnya. Separuh tubuh Siamang Zishan terlihat di kejauhan. Tubuhnya dengan cepat menyatu dan mulai pulih, tetapi matanya berlumuran darah dan dipenuhi keengganan. Sayang sekali ini berakhir begitu cepat. Long Wei mengerti betapa sulitnya mencapai tingkat alam itu sekarang. Akan lebih baik jika Siamang Zishan bisa bertahan sedikit lebih lama. Namun, lebih dari separuh kekuatan suci di tubuhnya telah terkuras,
dan pertarungan ini berlangsung cukup lama. Segera setelah itu, hati Long Wei dipenuhi dengan kegembiraan. Kita menang. Saya menang. Saya menang. Jika aku masuk 3 besar, Kaisar Xia akan memberikan tempat pertarunganku kepada Dao Zhu Qiming. Dao Zhu Qiming mungkin akan memilihku sebagai muridnya. Long Wei sangat menantikannya. Tapi akan lebih baik jika aku bisa meraih juara pertama di konferensi takdir abadi ini. Dengan begitu, peluangku untuk dipilih oleh Dao Zhu Qiming akan lebih besar. Saya menang. Di antara 3.600 tim di alun-alun kota kekaisaran, banyak orang dari tim Kabupaten Anchan bersorak. Meskipun mereka berasal dari berbagai kekuatan di Kabupaten Anchan, saat ini mereka semua berasal dari Kabupaten Anchan. Mereka sangat menyesal bahwa master yang ceroboh itu gagal sebelumnya. Dan sekarang setelah Long Wei berhasil masuk 3 besar, mereka semua merasa sangat bangga. Saudaraku, saudaraku, aku tahu kau pasti bisa. Haha, Xia Mangzi Shen Tian Baoshan memberinya peringkat pertama. Tapi dia dikalahkan oleh saudaraku. Mu Zishuo sangat gembira dan berteriak keras. Pertama di konferensi takdir abadi. Menangkan juara pertama. Xiao Qing juga berbicara dengan suara manusia dan berteriak kegirangan. Bai Shuize juga tertawa. Terdengar tawa dan sorak-sorai. Yue memandang Long Wei dari kejauhan saat ia berjalan keluar dari formasi terlarang. Saat ini, semua leluhur abadi di Istana Tianmang sedang memandang Long Wei. Long Wei adalah sosok yang paling mempesona. Yue juga merasa gembira. Gembira untuk Long Wei. Ya, Yue sangat gembira. Dia masuk 3 besar. Mungkin Long Wei bisa menjadi murid Dao Zhu. Julian juga memperhatikan dari jauh, dengan senyum tipis di wajahnya. Saat itu, hatinya tiba-tiba menjadi sangat tenang. Ia masih iri pada Long Wei dan Yue. Tetapi hanya untuk Long Wei saja, ia hanya punya sedikit berkah. Sejak saat itu, 3 tokoh terpenting dalam konferensi takdir abadi telah ditentukan. Ketiga tokoh ini juga berdiri berdampingan di aula utama Istana Tianmang, menunggu perintah Kaisar Daxia. Ada sedikit rasa iri di mata para leluhur surgawi yang abadi itu. Di antara mereka bertiga, satu pasti akan menjadi murid Dao Zhu. Kita tidak pernah mendapatkan kesempatan seperti itu. Mungkin di masa depan salah satu dari mereka akan membuat kita sangat menghormatinya. Para leluhur surgawi yang abadi mendesah. Tetapi, di antara ketiganya, hanya satu yang akan menjadi murid Qiming Dao Zhu. 2 lainnya jauh lebih buruk. Jika mereka beruntung, mereka mungkin diterima sebagai murid oleh dewa yang murni. Namun, perbedaan antara menjadi murid dewa yang murni dan menjadi murid leluhur Tao sangatlah besar. Jika seseorang menjadi murid Dao Zhu, hampir dapat dipastikan bahwa ia akan menjadi makhluk surgawi. Adapun murid-murid pure yang true immortal, terlalu banyak yang gagal dalam kesengsaraan. Hanya bisa dikatakan bahwa kemungkinan berhasil melewati kesengsaraan jauh lebih tinggi daripada kultivator biasa. Di antara kultivator biasa, bahkan di antara ratusan ribu returning to the Fourth Earth Immortal, saya khawatir tidak ada satupun yang bisa menjadi dewa surgawi. Untuk menjadi murid pure yang true immortal, Anda akan menerima ajaran setia dari dewa sejati, dan saya khawatir hanya 1 dari 10 yang bisa menjadi dewa surgawi. Itu tergantung pada orangnya. Ada orang yang pandai mengajar murid, ada pula yang tidak. Misalnya, dalam hal mengajar murid, El Dongbin jelas jauh lebih baik daripada Xia Huang dan yang lainnya. Di antara murid-murid El Dongbin, bahkan ada seorang dewa yang murni. Ini juga merupakan kisah yang bagus di 3 alam. Kaisar Xia menatap ketiga pemuda di bawah dan tersenyum. Saya harus mengucapkan selamat kepada kalian. Ini sungguh kebahagiaan yang luar biasa. Kalian akan mengerti betapa istimewanya konferensi takdir abadi ini bagi kalian di masa depan. Ini adalah titik balik penting dalam takdir kalian. Tentu saja, kalian bertiga akan terbang tinggi ke angkasa. Tetapi sulit untuk mengatakan siapa yang akan terbang lebih tinggi. Long Wei, Master Mu Zhen, dan Master Heishi semuanya mendengarkan dengan penuh perhatian. Salah satu dari kalian bertiga pasti akan menjadi murid Dao Zhu, kata Kaisar Xia. Sedangkan untuk 2 lainnya, aku bisa berjanji bahwa kalian juga akan menjadi murid pure yang true immortal. Wow! Hampir 1000 makhluk surgawi di bawah semuanya terkejut. Apa? Tidak masalah jika Dao Zhu menerima murid, tetapi 2 lainnya dari 3 teratas juga akan menjadi murid pure yang immortal? Pure yang immortal tidak mudah menerima murid. Jadi mengapa mereka menerima 2 sekaligus kali ini? Tampaknya konferensi takdir abadi ini sungguh luar biasa. Pertama, leluhur Tao memilih murid, dan bahkan dewa yang murni pun memilih mereka. Para abadi ini juga menyadari keistimewaannya. Sebenarnya, karena status mereka yang tidak cukup tinggi, mereka baru menyadarinya belakangan. Para penguasa dan penguasa di 3 kerajaan sudah lama menyadari bahwa kekacauan akan segera datang. Saya khawatir kekacauan di 3 alam ini akan cukup serius. Tentu saja mereka membuat rencana sejak awal. Murid Dao Zhu, Long Wei, Master Mu Zhen, dan Master Heishi semuanya ingin menjadi murid Dao Zhu. Yang murni abadi,
Perbedaan antara murid Daozu dan murid Chunyang Zhenxian bisa 100 kali lipat atau 1000 kali lipat. Terutama Long Wei, yang telah lama menjadi keturunan Tao Sanshou, dan memiliki banyak Tao dan bahkan Dao untuk membimbingnya di Aula Bintang. Chunyang Zhenxian, Long Wei sebenarnya tidak terlalu tertarik. Dia masih ingin menjadi murid Daozu. Tentu saja, kalian semua ingin menjadi murid Daozu, jadi pertempuran terakhir ini sangat penting. Kaisar Xia berkata, 1 jam lagi, kalian bertiga akan menghadapi pertarungan terakhir, yang akan dibagi menjadi 3 babak. Long Wei bertarung melawan Master Blackstone. Tokoh asli MU Zhen adalah Zhan Jining, sang guru batu hitam dan sang guru kayu. 3 pertandingan, setiap orang bertanding melawan 2 orang lainnya. Saya akan merekam ketiga kompetisi ini dengan teknik tanda air dan mengirimkannya kepada guru. Guru akan menonton ketiga kompetisi ini dan akhirnya memutuskan siapa yang akan dipilih sebagai muridnya. Kaisar Xia berkata, dalam ketiga kompetisi ini, yang terpenting bagimu adalah menunjukkan kemampuanmu sepenuhnya. Lagi pula, meskipun kau meraih juara pertama di konferensi takdir abadi, kau belum tentu akan menjadi murid Daozu. Itu tergantung pada pilihan Daozu. Tentu saja, jika kau meraih juara pertama, peluang untuk menjadi murid Daozu lebih tinggi. Long Wei dan 2 orang lainnya menunggu dalam diam. Sekarang kalian bertiga memasuki peta lanskap bulan cerah. Kalian akan berada di dunia luar selama 1 jam, dan kalian dapat berlatih meditasi menyendiri selama sebulan di dalam. Kaisar Xia berkata, selama bulan ini, kalian harus menyerap pengalaman konferensi takdir abadi ini dan mempersiapkan diri untuk kompetisi terakhir. Ya. Long Wei dan 2 orang lainnya menjawab. Kaisar Xia melambaikan gulungan itu, dan lukisan bulan terang, gunung, dan sungai melayang di udara, langsung membawa Long Wei, guru MU Zhen, dan guru Heishi ke dalamnya. Dalam lukisan bulan yang cerah, pegunungan, dan sungai, cahaya bulan bersinar. Di puncak gunung, Long Wei duduk bersila. Di 2 sudut lainnya, Master Batu Hitam dan Master MU Zhen juga duduk bersila. Ketiganya adalah pesaing terbesar saat ini. Di antara mereka, hanya satu yang bisa menjadi murid Daozu. Long Wei duduk bersila dan mulai mengingat apa yang telah ia peroleh dari pertarungan sebelumnya dengan Xia Mangzishan. Banyak wawasan muncul di benaknya. Dari segi penampilan, Long Wei dan 3 orang lainnya sekilas tampak seperti remaja, tetapi bahkan Long Wei yang termuda berusia lebih dari 30 tahun, dan 2 orang lainnya telah berlatih selama lebih dari 100 tahun. Apa ini? Tuan Heishi dan Tuan Mu Zhen menoleh bersamaan ke arah Long Wei. Long Wei terlihat duduk bersila di sana, dan tiba-tiba ada hembusan angin di sekelilingnya, dan pada saat yang sama, fluktuasi Tao turun. Apa? Sebuah terobosan? Tuan Batu Hitam dan Tuan MU Zhen sama-sama terkejut. Tentu saja, mereka dapat melihat bahwa Long Wei pasti telah menyadari jalur angin yang lengkap. Dia benar-benar menyadari cara baru di saat kritis ini. Long Wei sudah sangat kuat. Dalam pertarungan jarak dekat, Taois Dao Nu dan Xia Mangzishan sama-sama sangat kuat, tetapi mereka semua dikalahkan oleh Long Wei. Sekarang dia telah membuat terobosan lain. Saya khawatir kemampuan bertarung jarak dekatnya bahkan lebih baik daripada saya. Taois Heishi tak kuasa menahan rasa cemas setelah perhitungan cepat. Dalam lukisan pegunungan dan sungai dengan bulan terang, ia memiliki keunggulan. Karena di Moonlight Landscape, yang terpenting adalah bertahan hidup, dan jimat huruf saja sudah cukup. Pencapaiannya dalam formasi tentu saja akan sangat terlihat. Namun, saat ini, duel 1 lawan 1 harus ditentukan, dan ia akan menderita. Pencapaiannya dalam formasi tidak akan banyak membantunya. Tapi Daozu tidak selalu memilih murid terbaik saat memilih muridnya. Master Batu Hitam berkata diam-diam, ketika saatnya tiba untuk kompetisi, aku akan menunjukkan semua wawasanku tentang formasi dan membiarkan Daozu melihat kekuatan formasiku. Aku yakin Daozu akan memilihku. Dia juga sangat kuat dalam pertarungan jarak dekat, hampir setingkat dengan Xia Mangzishan. Tapi dia lebih percaya diri dengan formasi itu. Dia sudah menghabiskan terlalu banyak energi untuk itu. Long Wei merasakan fluktuasi Tao di sekelilingnya, membuka matanya dan tersenyum. Saya akhirnya mengerti arah angin kencang. Sebenarnya, sejak ia sepenuhnya memahami, jalan hujan, jalan api berapi-api dan jalan angin deras sudah hampir sempurna. Tetapi kedua jalan ini masih memiliki kekurangan. Namun, pertempuran dan cobaan yang berulang selama setahun terakhir sangat membantunya, dan akhirnya ia menguasai, jalan api berapi-api, dan jalan angin deras, satu demi satu. 3 jalur, hujan, api, dan angin, semuanya telah dikuasai. Long Wei pun mengerti. Wawasan saya sendiri terutama tentang ketiga jalur ini. Ketiga jalur ini berjalan beriringan, jadi tidak mengherankan jika saya bisa menguasainya satu demi satu di konferensi takdir abadi. Ilmu pedangku juga meningkat pesat, Long Wei gembira. Setelah pertempuran sebelumnya dengan Xia Mangzishan, dia memang telah membuat banyak kemajuan dalam pemahamannya tentang jalan pedang. Hanya saja gerakan ke-7, ke-8,
dan ke-9 dari pedang 3 kaki sangat ditingkatkan. Lagi pula, jurus ke-8 setara dengan level makhluk surgawi biasa. Jurus ke-9 bahkan memungkinkan Dewa Pengembara Utara untuk mengerahkan kekuatan makhluk surgawi meskipun ia adalah seorang Dewa Pengembara. Pemahaman Long Wei tentang ilmu pedang saat ini berada di antara gaya ke-7 dan ke-8. Ia masih jauh dari mampu menguasai gaya ke-8, tetapi kemajuannya sebenarnya sangat pesat. Setidaknya kekuatan tempurnya telah meningkat pesat. Yang Mulia Kaisar telah memberi kita waktu 1 bulan. Selama bulan ini, aku akan berusaha sekuat tenaga untuk memadukan 3 unsur hujan, api, dan angin ke dalam ilmu pedang. Ini akan membuat ilmu pedangku semakin kuat. Long Wei berpikir dalam hati, lalu ia menenangkan diri dan mulai memahami. Aula utama Istana Tianmang. Semua orang menantikan 3 duel yang akan berlangsung 1 jam lagi. Ketiga duel ini akan direkam dengan watermark agar Qiming Dao Zu dapat ditonton. Pertarungan Long Wei sebelumnya dengan Xia Mangzishan membuatnya tak berdaya, dan dia pasti telah membuat kemajuan pesat. Ketika mereka keluar dari pengasingan, kekuatan Long Wei pasti telah meningkat. Dalam hal serangan, dia mungkin adalah nomor 1 mutlak di konferensi Xianyuan ini. Dan Master Mu Zhen seharusnya menjadi nomor 1 mutlak dalam pertahanan Xianyuan. Master Batu Hitam berada dalam posisi yang kurang menguntungkan. Jika ini pertarungan bebas di luar, sulit bagi lawan untuk membunuhnya dengan penguasaan formasinya. Namun, ini adalah konferensi Xianyuan 1 lawan 1, dan mereka harus bertarung satu sama lain. Master Qiji berkata dengan tenang, jadi, nomor 1 di konferensi Xianyuan seharusnya Long Wei atau Master Mu Zhen. Kanan. Tuan Batu Hitam telah menderita sedikit kerugian. Lu Dongbin dan yang lainnya juga mengangguk setuju. Kaisar Xia mengangguk. Long Wei menyadari kebenaran lain saat menyendiri di dunia Gunung Mingyue dan lukisan air. Ini pasti hasil pertempuran dengan Zishan sebelumnya. Setelah mencapai keadaan tanpa pikiran, kekuatannya meningkat. Ini sudah diduga. Para dewa yang murni semuanya sangat tenang. Secara relatif, pentingnya menang atau kalah dalam 3 kompetisi terakhir relatif lebih lemah, karena peringkat pertama belum tentu berarti Anda akan dipilih oleh Qiming Dao Zu. Namun tidak ada keraguan. Kalau kamu dapat juara pertama, peluangmu untuk terpilih pasti lebih besar. Lagi pula, para pahlawan selalu dinilai berdasarkan keberhasilan atau kegagalan mereka. 1 jam berlalu dalam sekejap mata. Desir, desir, desir. 3 sosok terbang keluar dari gulungan dan mendarat di aula. Yang Mulia, kata Long Wei dan 2 orang lainnya dengan hormat. Dalam pertarungan pertama dari 3 pertarungan ini, Long Wei, kau dan Tuan Batu Hitam. Kaisar Xia Agung memerintahkan, setelah 3 pertarungan ini, aku akan mengatur agar kalian pergi ke perbendaharaan dinasti Xia Agung dan memilih kekuatan magis apapun. Namun, dibandingkan menjadi murid Dao Zu, memilih kekuatan magis hanyalah masalah kecil. Long Wei dan 2 orang lainnya mendengarkan dalam diam. Ayo kita mulai, perintah Kaisar Xia Agung. Ya. Long Wei dan Master Blackstone saling berpandangan, lalu berjalan keluar aula. Pada titik pertempuran ini, Long Wei dan ketiga orang lainnya tidak lagi memiliki kartu truf tersisa. Dan semuanya telah digunakan, jadi Lu Dongbin dan para dewa pure yang lainnya telah melihatnya dengan sangat akurat. Master Batu Hitam jelas mahir dalam berbagai formasi, tetapi Long Wei hanya berdiri diam di sana, hanya melemparkan teratai air dan api untuk melindungi dirinya. Jika Anda, Master Batu Hitam, muncul, kami akan bertarung. Jika Anda tidak muncul, maka saya tidak akan berkeliaran. Kemudian, Heishi Zhenren mulai tampil sepuasnya, menunjukkan kemampuannya sebagai ahli formasi satu persatu. Formasi tongkat fuksi yang tampak sederhana justru menampilkan formasi-formasi besar yang bertubi-tubi, entah formasi ilusi, formasi pembunuh, atau formasi terlarang. Formasi-formasi itu bahkan saling tumpang tindih, dengan niat membunuh psikedelik yang tak berujung. Namun Long Wei tidak perlu menghancurkan formasi itu sama sekali. Ia hanya perlu menunggu Master Blackstone untuk melawannya. Setelah menampilkan beberapa formasi kuat, Blackstone Zhenren dan Long Wei mulai bertarung. Sungguh, dalam pertarungan jarak dekat, Long Wei yang kekuatannya telah meningkat pesat, akhirnya mengalahkan Master Blackstone. Pada permainan pertama, Long Wei menang. Di pertandingan kedua, Mu Zhenren dan Heishi Zhenren kembali bertarung. Mu Zhenren bahkan lebih tak tahu malu daripada Long Wei. Meskipun Long Wei berdiri di sana tak bergerak, ia tetap bertarung sengit dengan Master Blackstone. Mu Zhenren benar-benar menunjukkan tak tergoyahkan bagai gunung dan pohon menjulang tinggi seperti manusia miliknya. Sekeras apapun Heishi Zhenren menyerang, Mu Zhenren mampu bertahan. Bahkan ia membalas. Begitu saja. Kekuatan suci Heishi Zhenren telah habis dan ia harus mengakui kekalahan. Di game kedua, Mu Zhenren menang. Pertandingan ketiga adalah antara Long Wei dan Mu Zhen. Pertarungan ini jelas jauh lebih seru daripada 2 pertarungan sebelumnya. Dalam 2 pertarungan sebelumnya, Long Wei dan Mu Zhen tidak berani berkeliaran dalam formasi Heishi Zhenren. Namun,
Long Wei dan Mu Zhenren, ini adalah pertarungan langsung. Long Wei adalah penyerang terkuat di konferensi takdir abadi. Dia memiliki 12 level Qimingjiu Tiantu, ilmu pedang tingkat tinggi, 3 jalur lengkap, dan kekuatan magis tangan pemetik bintang. Master sejati Mu Zhen adalah pembela terkuat. Latihan tubuh para dewa dan iblis tidak lebih buruk, dan dua jalan, Jalan Qingmu dan Jalan Yuan Shui, saling melengkapi. Pertempuran ini, Long Wei mengerahkan seluruh kemampuan pedangnya, melepaskan semua metode serangannya secara gila-gilaan. Mu Zhenren awalnya ingin membalas, tetapi segera dipaksa oleh Long Wei untuk bertahan 90% dari waktu, dan hanya sesekali membalas. Karena Long Wei berbeda dari Sloppy Master. Sloppy Master adalah penghancur yang hebat, tetapi metode Long Wei terlalu fleksibel, dan ilmu pedangnya entah ganas, cepat, atau lembut. Seperti kata pepatah, jika Anda bertahan terlalu lama, Anda akan kalah. Dalam pertarungan, jika satu pihak selalu bertahan, pihak tersebut pasti akan menderita. Teknik rahasia berlapis milik Master yang ceroboh akan runtuh. Namun, ilmu pedang Long Wei tidak akan pernah runtuh. Ilmu pedangnya yang terus-menerus menyebabkan Master Mu Zhen mulai terluka. Dan seiring ia terluka, kondisinya semakin memburuk. Pada akhirnya, Mu Zhen harus mengakui kekalahan. Aku menghabiskan 70% kekuatan suciku, dan aku menyerangnya begitu lama sebelum dia kalah. Long Wei juga berkeringat dingin. Ia menghabiskan kekuatan sucinya terlalu cepat saat menggunakan tangan pemetik bintang. Jika Tuan Mu Zhen bisa bertahan lebih lama lagi, kekuatan sucinya mungkin akan habis. 3 kompetisi. Long Wei memenangkan 2 pertandingan. Mu Zhenren memenangkan 1 pertandingan. Heishi Zhenren kalah. Menang. Hahaha, kita menang, kita menang, kita menang. Terdengar sorak-sorai yang luar biasa dari tim Kabupaten Anchan di alun-alun kota Kekaisaran, dan segala macam teriakan, sorak-sorai, dan tawa terdengar di mana-mana. Dari lebih dari 1 juta orang dari 3.600 kabupaten dan seluruh dunia yang berkumpul di alun-alun kota Kekaisaran, hanya segelintir yang tahu tentang perekrutan murid oleh leluhur Daois. Bagi mereka, meraih juara pertama dalam konferensi takdir abadi adalah hal yang paling membanggakan. Pertama, wajah Mu Zishuo memerah karena gembira, dan dia sangat gembira. Kakak seniorku, Long Wei, pertama. Changjiang Zhenren menghela napas dan meratap. Aku masih ingat dengan jelas saat melihat adik muda Long Wei membunuh Xiao Yanong. Aku tak pernah menyangka adik muda Long Wei, yang baru berlatih sebentar, bisa meraih juara pertama di konferensi takdir abadi ini. Sungguh luar biasa, luar biasa. Pertama, 5 dewa gila dengan gembira membanting labu anggur di tangan mereka ke tanah. Seperti orang gila, dengan penuh semangat, hahaha. Seorang murid dari Akademi Hitam Putihku memenangkan juara pertama di konferensi takdir abadi. Akademi Hitam Putihku belum pernah seperti ini sebelumnya. Haha, juara pertama di konferensi takdir abadi adalah murid dari Akademi Hitam Putihku. Haha, sangat senang, sangat senang, sangat senang. Long Wei sungguh luar biasa. Napas Bei Shan Bai Wei agak memburu. Terlalu bersemangat, dia benar-benar memenangkan juara pertama di konferensi takdir abadi. Aku tak menyangka Long Wei bisa memenangkan juara pertama. Sungguh luar biasa. Guru sungguh hebat. Mata Xiao Qing berbinar. Kakak. Bai Shuize teringat adegan di mana Long Yichuan dan Yu Chisue mengajari Long Wei ilmu pedang. Kau lihat? Kau mengajarinya gerakan tubuh dan ilmu pedang. Dan sekarang dia mengandalkan pedang di tangannya untuk menjadi yang pertama dalam konferensi takdir abadi di tanah tak berujung dinasti Xia Agung. Kau lihat? Kau lihat? Bai Shuize menangis dan sangat gembira. Jauh di dalam kehampaan 3 alam, sebuah dunia muncul dari kekacauan, berisi lautan luas dan tak berujung. Terdapat air laut yang tak berujung dan banyak pulau, dan para pembudidaya bahkan makhluk abadi adalah hal yang biasa. Di tengah dunia ini, di sebuah pulau yang dikelilingi air laut, terdapat istana-istana megah, dengan peri-peri, senjata-senjata ajaib, dan para jenderal di mana-mana. Di atas istana tertinggi, terdapat diagram Tai Chi raksasa yang tergantung tinggi. Diagram Tai Chi yang tergantung ini terus-menerus memancarkan cahaya hitam dan putih yang tak berujung. Seorang pria tua berambut hitam sedang duduk bersila di atas hamparan awan, dan diagram Tai Chi yang besar berada tepat di atasnya. Pria tua berambut hitam itu membuka matanya. Tong Er, kata lelaki tua berambut hitam itu dengan tenang. Di bawah, sepasang anak laki-laki dan perempuan muda telah menunggu dengan patuh. Anak laki-laki berjubah emas itu bahkan menjawab dengan patuh, leluhur. Pergi dan panggil pamanmu Fuhai. Perintah lelaki tua berambut hitam itu. Ya. Anak laki-laki berjubah emas itu menjawab dengan hormat. Saat ia melangkah maju, riak-riak muncul di hadapannya dan ia langsung menghilang di balik kehampaan. Jauh di dalam lautan dunia ini, ada istana air. Anak laki-laki berjubah emas itu menjelajahi kehampaan dan tiba di dasar laut. Kemanapun ia pergi,
Air laut terbelah dan ia langsung tiba di istana air yang bersinar hijau. Ada banyak prajurit yang berjaga di depan istana air, dan mereka ingin menghentikan orang yang datang begitu melihatnya. Paman Fuhai, teriak anak laki-laki berpakaian emas itu. Begitu suara itu terdengar. Di dalam istana air, berdiri seorang pria jangkung kurus mengenakan baju zirah hijau tua, matanya memancarkan cahaya hijau redup, membuat orang-orang gemetar saat ditatap olehnya. Di seberangnya berdiri seorang cendekiawan berjubah putih. Keduanya sedang minum dan mengobrol dengan riang. Bukannya aku tak ingin membantumu, tapi kau juga tahu tuanku telah mengurungku di rumah. Aku tak bisa berbuat apa-apa. Ayo, kita berhenti membicarakan hal-hal yang mengecewakan ini dan minum saja. Pria jangkung kurus berbaju zirah hijau tua itu memegang mangkuk besar dan minum dengan gembira. Semangkuk anggur itu beratnya setidaknya 1 atau 2 kilogram, tetapi ia langsung meminumnya sambil menengadahkan kepalanya. Pria jangkung kurus berbaju hijau tua itu tiba-tiba mengubah ekspresinya dan langsung mendapat ide. Wow! Anak laki-laki berpakaian emas yang semula berada di luar istana air langsung bergerak masuk dan muncul di hadapannya. Paman Fuhai. Anak laki-laki berpakaian emas itu membungkuk hormat. Mengapa keponakanmu ada di sini? Tanya pria jangkung kurus berbaju zirah hijau tua itu. Meskipun anak laki-laki berbaju emas di depannya hanyalah makhluk surgawi, ia telah lama mengikuti Kaisar Xuanwu dan mematuhi perintahnya. Ia sopan dan tidak berani mengabaikannya. Cendekiawan berpakaian putih di sampingnya juga berdiri dan berkata, "Salam, anak peri." Anak laki-laki berbaju emas itu melirik biksu berbaju putih, mengangguk kecil, lalu berkata, "Paman Fuhai, aku di sini atas perintah leluhur. Leluhur ingin bertemu denganmu." "Oh," kata Fuhai segera setelah mendengarnya, "kalau begitu, ayo kita pergi sekarang." Fuhai juga berkata kepada biksu berjubah putih di sampingnya, "Guru telah memerintahkan saya untuk melakukan ini. Saya tidak punya pilihan selain. Saudaraku, urus saja urusanmu sendiri. Aku tidak akan tinggal di sini lagi. Aku akan pergi ke surga lagi untuk melihat apakah aku bisa menemukan seseorang untuk menolong anakku yang malang," kata cendekiawan berbaju putih itu, lalu pergi. "Menguasai." Pria jangkung dan kurus berbaju besi hijau tua itu berkata dengan hormat. Pria tua berambut hitam yang duduk di atas ranjang awan itu mengangguk pelan sambil tersenyum. "Fuhai, aku butuh bantuanmu." "Guru, mohon beri saya instruksi," kata Fuhai dengan hormat. 100 tahun yang lalu, aku menerima seorang murid di dunia Daxia, di 3000 dunia. Pria tua berambut hitam itu tersenyum tenang. "Dia juga adikmu." "Adik laki-laki?" Fuhai terkejut. 100 tahun yang lalu, dia tidak tahu betapa besarnya pengaruhnya bagi gurunya untuk menerima seorang murid. Nama aslinya Zhang Qi. Ia belajar Taoisme di sebuah sekte kecil bernama Akademi Hitam Putih di dunia Xia Agung. Sekarang ia hanyalah Wan Xiang Zhenren, dan yang lain memanggilnya Sloppy Zhenren. Pria tua berambut hitam itu tertawa. "Kali ini, dunia Xia Agung mengadakan konferensi takdir abadi, dan adikmu ikut serta. Karena konferensi takdir abadi sudah selesai, kau harus pergi ke ibu kota dunia Xia Agung dan membawa adikmu kepadaku. Kali ini, kau tidak boleh membuat masalah, bawa saja adikmu ke sini." "Ya." Fuhai menjawab dengan hormat. "Silakan." Pria tua berambut hitam itu mengangguk. Fuhai segera mundur dengan hormat, lalu meninggalkan dunia ini dan menuju dunia Daxia. Di dunia dinasti Xia besar, di ibu kota kerajaan, aula utama istana Tianmang. Long Wei, Master Mu Zhen, dan Master Heishi semuanya berdiri dengan hormat, menunggu perintah dari Kaisar Daxia. Long Wei ini sungguh menakjubkan. Setelah berlatih selama lebih dari 30 tahun, ia memenangkan juara pertama dalam konferensi takdir abadi ini. Tampaknya ia memiliki peluang besar untuk dipilih menjadi murid Daozu. Sebentar lagi, Yang Mulia akan mengirimkan tanda air yang merekam adegan pertempuran itu kepada Daozu. Hampir 1000 makhluk surgawi di bawah juga tengah mendiskusikan masalah tersebut. Konferensi takdir abadi telah berakhir. Long Wei berada di peringkat pertama, Mu Zhenren di peringkat kedua, dan Heishi Zhenren di peringkat ketiga. Namun, sekarang semua orang lebih peduli tentang siapa yang akan dipilih oleh Qiming Daozu sebagai muridnya. Juara pertama di konferensi takdir abadi hanyalah gelar kosong. Menjadi murid Qiming Daozu adalah keuntungan yang sesungguhnya. "Kalian bertiga tunggu." Suara Kaisar Daxia tiba-tiba terdengar. Long Wei dan 2 orang lainnya menajamkan telinga dan mendengarkan dengan saksama. "Saya telah merekam adegan dari 3 pertempuran sebelumnya satu persatu menggunakan teknik tanda air. Sekarang saya akan menghadap guru dan mempersembahkan tanda air ini kepadanya. Beliau yang akan memutuskan." Suara Kaisar Xia Agung masih terngiang, dan seorang Kaisar Xia berpakaian putih muncul di satu sisi. Kaisar Xia berpakaian putih itu tampak persis seperti Kaisar Xia sendiri, hanya saja pakaiannya berbeda. Suara mendesing. Kaisar Xia, berbaju putih, melangkah ke kehampaan di atas sana. Lalu, ia merobek kehampaan itu dan meninggalkan dunia besar ini.
Long Wei dan dua orang lainnya sangat gugup. Kaisar Xia yang berpakaian putih jelas merupakan jiwa atau klon keduanya. Dia jelas telah pergi menemui Dao Zhu Qiming, dan sekarang dia hanya menunggu pilihan Dao Zhu Qiming. Siapa yang harus dipilih? Formasiku lebih kuat daripada pertarungan jarak dekatku. Penglihatan Dao Zhu secara alami sangat tinggi, dan dia pasti bisa melihat pencapaianku dalam formasi. Manusia sejati batu hitam berada di peringkat ketiga, dan pikirannya bahkan lebih rumit. Dengan pencapaianku dalam formasi, Dao Zhu seharusnya memilihku. Aku menang juara pertama. Aku sudah melakukan semua yang seharusnya kulakukan. Sekarang aku hanya bisa menunggu Dao Zhu Qiming menentukan pilihan, kata Long Wei dalam hati. Semuanya tergantung pada apakah aku memiliki takdir. Master Mu Zhen juga berpikir dalam hati. Suara Kaisar Xia Agung datang dari atas lagi. Jiwa keduaku telah pergi kepada guru, tetapi sulit untuk mengatakan kapan guru akan menemuiku dan kapan beliau akan memilihku sebagai muridnya. Kaisar Xia Agung memandang ketiga orang yang menunggu dengan cemas di bawah. Jelas bahwa setiap detik sangat sulit bagi Long Wei dan dua orang lainnya. Sebagai tiga teratas dalam konferensi takdir abadi ini, kalian bertiga dapat pergi ke harta karun Xia Agungku dan memilih kekuatan magis apapun yang kalian inginkan. Pangeran Qi, Kaisar Daxia berbicara. Yang mulia. Pangeran Qi segera berdiri dan menjawab. Bawa mereka bertiga ke perbendaharaan Xia Agungku dan biarkan mereka memilih kekuatan magis, kata Kaisar Xia Agung. Long Wei dan dua orang lainnya sedang tidak ingin memilih kekuatan magis apapun saat ini. Jika di lain waktu, mereka pasti akan sangat bersemangat untuk memilih dari harta karun dinasti Xia Agung. Namun sekarang, menunggu pilihan, Qiming Dao Zhu, membuat hati semua orang bimbang. Hanya ada satu pikiran di benak mereka. Siapa yang akan dipilih? Siapa yang akan dipilih oleh Qiming Dao Zhu? Pilih aku, pilih aku, pilih aku. Pergilah, ketika jiwa keduaku kembali, aku tentu akan memberitahumu tentang pilihan terakhir guru, kata Kaisar Daxia. Ya. Long Wei, Mu Chuan, dan Heishi semuanya menjawab dengan hormat. Kemudian dia mengikuti Raja Qi dan pergi melalui jalan samping. Hampir 1000 makhluk surgawi di aula tersebut, serta para jenius Wan Xiang Zhenren yang tersingkir. Semuanya memandang Long Wei dan dua orang lainnya dengan rasa iri saat mereka pergi. Kaisar Xia Agung pernah berkata sebelumnya bahwa salah satu dari ketiganya pasti akan dipilih sebagai murid oleh Dao Zhu. Dua lainnya juga akan dipilih sebagai murid oleh Dewa yang murni. Dengan kata lain, Long Wei dan dua lainnya telah melonjak status dan posisi. Jadi bagaimana mungkin mereka yang tersingkir tidak iri? Yue, Sloppy, bagaimana menurut kalian berdua? Akankah Long Wei terpilih menjadi murid Dao Zhu? Yuqi Siwei tampak gembira sekaligus gugup. Ini adalah kerabat terpentingnya, jadi ia tentu berharap Long Wei bisa naik ke puncak dalam satu langkah. Jika itu terjadi, akan jauh lebih mudah bagi Long Wei untuk menghadapi klan Xiao Yan di masa depan. Ya, Dao Zhu akan memilih. Yue juga memegang tangan Yuqi Siwei. Ceroboh? Yuqi Siwei menatap Tuan Ceroboh. Master Ceroboh menggelengkan kepalanya dan berkata, sulit untuk mengatakannya tanpa mengetahui temperamen leluhur Taois merah cerah. Namun, saudara muda Long Wei adalah yang pertama dalam konferensi takdir abadi ini, dan dia baru berlatih dalam waktu yang singkat. Dia memang yang paling mempesona. Kemungkinan leluhur Taois merah cerah akan memilih saudara muda Long Wei sebagai muridnya sangat tinggi. Namun, tidak ada yang bisa sepenuhnya yakin akan hal-hal seperti itu. Kekhawatiran menyebabkan kebingungan. Yue dan Yuqi Siwei terlalu peduli pada Long Wei. Sekalipun aku tak bisa menjadi murid Dao Zhu Qiming, aku masih bisa menjadi murid Dewa Sejati Chunyang. Tak perlu terlalu gugup. Dewa Sejati yang ceroboh mendesah, aku tak tahu apakah aku akan cukup beruntung menjadi murid Dewa Sejati Chunyang. Kakak, penampilanmu sangat memukau di konferensi takdir abadi ini. Pasti ada seorang dewa yang murni yang mau menerimamu sebagai muridnya, kata Yue. Tidak sesederhana itu. Sang abadi Chunyang tidak akan mudah menerima murid. Meskipun sang abadi ceroboh memiliki secercah harapan, ia juga tetap berpikiran normal. Tiba-tiba, aura yang kuat dan mengerikan memancar dari luar aula, dan pada saat yang sama terdengar suara siamang. Lama tidak bertemu. Wow! Hampir 1000 makhluk surgawi dan sekelompok Wan Xiang Zhenren yang tereliminasi semuanya memandang. Semuanya terkejut dan bingung. Dengan aura yang begitu kuat dan kata-kata yang begitu berani, dia pastilah orang yang luar biasa. Hahaha, Kaisar Xia berdiri atas inisiatifnya sendiri. 8 dewa murni yang lainnya juga berdiri. Seorang pria jangkung kurus berbaju zirah hijau tua melangkah masuk dari luar. Auranya begitu kuat hingga bahkan para makhluk abadi di sekitarnya pun merasakan jantung mereka berdebar kencang. Itu adalah Resi Agung Fu Hai. Dewa Laut. Raja Iblis Penutup Laut. Hampir 1000 makhluk surgawi berpikir dalam hati. Kaisar Xia berdiri dan berkata sambil tersenyum, Fu Hai, sudah lama kita tidak bertemu. Jasa-jasamu masih tersiar di 3 alam. Fu Hai, apakah kamu kesini untuk menjemput adikmu? Tanya Lu Dongbin sambil tersenyum santai.
Ya, Fu Hai sangat mendominasi. Mata hijau gelapnya mengamati sekeliling dan ia berteriak langsung, "Siapa Zhang Qi? Dan siapa Tuan Ceroboh?" Pria gemuk jorok di belakang pangeran yang ketakutan. Apa yang terjadi? Fu Hai juga merupakan tokoh terkenal di tiga alam. Ia adalah iblis yang telah berkultivasi menjadi dewa. Orang-orang biasanya memanggilnya dewa atau orang bijak agung dengan sopan. Namun, kenyataannya, Fu Hai agak melanggar hukum, mendominasi, dan garang. Orang-orang biasanya memanggilnya Raja Iblis secara diam-diam. Bocah gendut lusuh itu memang ketakutan. Lagi pula, aura ganas Fu Hai Tianshen adalah yang paling menakutkan di seluruh istana Tianmang. Bahkan para dewa pun ketakutan. Belum lagi dia, seorang Wanxiang Zhenren. Aku. Tuan yang ceroboh itu berdiri. Oh, Fu Hai berbalik dan mengangguk puas, memperlihatkan sedikit senyum, benar-benar ceroboh. Sambil berkata demikian, dia berjalan mendekat, mencengkeram lengan Tuan Ceroboh, dan menyeretnya langsung ke sisi Kaisar Xia Agung, di mana sebuah meja baru telah diletakkan, di atasnya terdapat anggur peri dan buah-buahan peri. Tuan yang ceroboh itu agak bingung, tetapi Dewa Laut di depannya terlalu kuat. Ia sama sekali tidak bisa melawan sambil memegang lengannya. Ada apa ini? Kenapa pria garang berbaju zirah naga hijau tua ini datang ke istana Tianmang untuk menemuiku? Bahkan Kaisar Daxia pun bersikap sopan kepada orang sekuat itu. Aku sama sekali tidak kenal orang sekuat itu. Tuan yang ceroboh itu dipenuhi kepanikan, tetapi ia hanya bisa melangkah selangkah demi selangkah. Pada saat yang sama, Tuan Ceroboh juga menyadari bahwa mata hampir 1000 makhluk surgawi yang menatapnya penuh dengan rasa iri. Bahkan makhluk surgawi ini pun tersenyum dan menyambutnya. Akulah yang tereliminasi. Mengapa para leluhur surgawi begitu sopan kepadaku? Lagi pula, apakah mereka iri kepadaku? Tuan yang ceroboh juga sedang memikirkan banyak hal. Adik kecil, kemarilah dan duduk. Fu Hai duduk terlebih dahulu, lalu menarik Tuan yang ceroboh itu untuk duduk di sampingnya. Adik laki-laki, Tuan yang ceroboh itu bingung. Fu Hai, sepertinya adikmu belum tahu situasinya, kata Kaisar Xia sambil tersenyum. Fu Hai menoleh ke arah Master Ceroboh yang kebingungan berdiri di sampingnya, lalu berkata langsung, "Saudara muda, guru memerintahkanku untuk datang ke dunia Daxia, di antara 3000 dunia untuk menjemputmu. Senior, apakah kamu yakin?" Tuan yang ceroboh itu sedikit gelisah. "Aku tidak mengenali orang di depanku." "Sedikit ceroboh," kata Lu Dongbin sambil tersenyum, "yang di depanmu adalah murid Kaisar Xuanwu, Fu Hai Tianshen." Fu Hai Tianshen bukan hanya dewa, dia juga telah mengolah aliran Qi hingga ke tingkat yang abadi murni. Di tiga alam, dia juga sangat terkenal. Belum lama ini, dia bahkan menghancurkan istana surgawi. Dewa? Dewa yang murni? Menghancurkan surga? Dewa yang ceroboh itu sangat terkejut ketika melihat pria bertampang garang di depannya. Hahaha. Fu Hai tertawa dan menepuk bahu Tuan Sloppy. "Adik junior, aku di sini untuk menjemputmu atas perintah Tuan kami. Tuan kami mengatakan bahwa kau berpartisipasi dalam konferensi takdir abadi ini dan bahwa aku dari Akademi Hitam Putih. Namaku Zhang Qi, Tuan Sloppy. Seharusnya tidak ada murid Akademi Hitam Putih lain yang bernama Zhang Qi atau Tuan Sloppy di seluruh konferensi takdir abadi." Pria ceroboh itu mengangguk. Hanya ada 3 orang dari Akademi Hitam Putih yang menghadiri konferensi takdir abadi kali ini, dan tentu saja dia satu-satunya yang disebut Tuan Ceroboh. "Ceroboh kecil," kata Kaisar Xia sambil tersenyum, "jangan ragu. Kekuatan sihir yang kau gunakan sebelumnya disebut kekuatan sihir Agung Xuanwu. Kau tahu itu?" "Dimengerti." Tuan yang ceroboh itu mengangguk. "Kekuatan ilahi Agung Xuanwu diciptakan oleh Kaisar Xuanwu. Tanpa izin Kaisar Xuanwu, kau tidak akan bisa mempelajari kekuatan ilahi agung ini." Kaisar Xia tersenyum dan berkata, "Kau mungkin tidak tahu, tapi Kaisar Xuanwu sudah menganggapmu sebagai muridnya. Kaisar Xuanwu adalah sosok yang kuat di 3 alam, dan dia adalah leluhur Tao seperti guruku. Ketika kau menunjukkan kekuatan ilahi ini di konferensi takdir abadi sebelumnya, kami menduga kau adalah murid Kaisar Xuanwu." Sang guru yang ceroboh itu mengingat kembali petualangan awalnya. "Jadi, itu Kaisar Agung Xuanwu." Tuan yang ceroboh itu bingung. Ternyata, dia tidak perlu bekerja keras untuk menjadi murid Qiming Daozu. Dia sebenarnya sudah lama menjadi murid Kaisar Xuanwu. Namun, konferensi takdir abadi ini juga sangat membantu saya. Pemahaman saya tentang Tao, khususnya seni rahasia gelombang berlapis, juga mencapai tingkat yang sangat tinggi. Adik junior, apakah kamu sudah mempelajari kekuatan magi Xuanwu yang luar biasa? Itu sudah pasti. Tanpa izin guru, kamu tidak bisa mempelajarinya sama sekali. Fu Hai tahu betul bahwa karena dia dipilih sebagai murid oleh guru di tahap Wanxiang Zhenren atau bahkan lebih awal, jelas bahwa Zhenren yang ceroboh ini sangat dicintai oleh guru, jadi akan lebih baik berteman dengannya. Dia sering mendapat masalah, jadi ketika adikku menjadi lebih kuat di masa depan, dia akan bisa membantunya. Seorang pahlawan memiliki 3 pembantu.
Dengan lebih banyak orang kuat di sekitarmu, kamu tentu akan lebih percaya diri pada tiga alam. Halo, kakak senior. Tuan yang ceroboh itu segera membungkuk. Hahaha, sama-sama. Fu Hai sangat senang. Kakak, terakhir kali kau menghancurkan istana langit dan dikurung oleh guru. Jarang sekali kau keluar, dan kau malah bertemu Dong Hua, lelaki tua dari BID, dan yang lainnya. Aku mau minum dulu. Kita kembali menemui guru nanti. Aku akan mengikuti instruksimu dalam segala hal. Tuan yang ceroboh itu tentu saja sangat patuh. Fu Hai menepuk bahu guru yang ceroboh itu dan berkata, adik laki-laki, kamu memiliki temperamen yang baik. Dong Hua, ada konferensi takdir abadi yang diadakan di dunia Xia Agung. Kenapa kalian semua ada di sini? Fu Hai melirik sekilas dan bertanya. Ia juga merasa aneh. Seorang dewa yang murni adalah sosok yang kuat di tiga alam, dan sangat jarang bagi 9 dewa yang murni untuk berkumpul bersama. Konferensi takdir abadi kali ini berbeda. Patriark Tao Chiming akan memilih salah satu dari 3 orang teratas untuk menjadi muridnya. El Dongbin berkata sambil tersenyum, termasuk bocah ceroboh ini, akan ada 2 orang yang akan menjadi murid Patriark Tao di konferensi takdir abadi ini. Apa? Dao Zu Chiming menerima murid? Fu Hai menatap Kaisar Xia. Siapa yang kau pilih? Coba kulihat. 3 teratas dalam konferensi takdir abadi ini adalah Long Wei, Hei Xi, dan Mu Chuan. Kaisar Xia berkata, mengenai siapa yang akan dipilih guru, jiwa kedua saya sedang menuju ke gua guru. Sebentar lagi, saya khawatir akan ada hasilnya. Fu Hai mengangguk, matanya berbinar. Master Tao Chiming menerima murid? Ini hal baru. Dia sudah bosan selama bertahun-tahun setelah dikurung di kamarnya. Ayo, minumlah sambil menunggu. Siamang, kau dari keluarga kerajaan kuno, siapkan lebih banyak anggur yang enak. Fu Hai segera mengangkat kepalanya dan meneguk anggurnya, yang membuat mata Kaisar Xia berkedut. Para dewa lainnya minum dengan elegan, tetapi Fu Hai, sang bijak agung ini awalnya adalah seekor naga. Meminum sungai dalam satu tarikan napas adalah hal yang mudah baginya, dan ia sangat ganas saat meminum anggur abadi. Perbendaharaan keluarga kerajaan Xia Agung ada di lantai 6 Istana Tianmang. Ini semua kitab suci tahu dari keluarga kerajaan Xia Agungku. Raja Qi tersenyum dan menunjuk ke buku-buku yang tak terhitung jumlahnya yang seakan tak ada habisnya. Kalian boleh memilih kekuatan magis apapun, atau seni rahasia apapun. Kalian hanya boleh memilih satu. Long Wei, Master Blackstone, dan Master Mu Zhen semuanya mengangguk. Meskipun mereka khawatir tentang masalah pemilihan murid oleh Master Tao Chiming, mereka mengesampingkannya untuk sementara waktu. Long Wei dan 2 lainnya mulai memeriksa kanon Tao. Tak lama kemudian mereka tiba di depan meja giok hitam besar yang paling mencolok. Di atas meja giok hitam besar ini, terdapat semua buku tentang kekuatan supernatural. Di atas meja giok putih lainnya, terdapat semua buku tentang teknik rahasia yang berharga. Memindahkan gunung dan laut, panah langit dan bumi, sengatan beracun, bayangan tak terlihat. Long Wei dan 3 orang lainnya mengambil buku-buku itu satu persatu dan membolak-baliknya. Ada beberapa syarat di buku-buku ini. Syarat apa yang harus dipenuhi untuk mempraktikkan kekuatan magis ini? Syarat-syarat ini berlaku untuk anggota keluarga kerajaan Xia Agung. Long Wei dan 2 orang lainnya dapat memilih salah satu. Setelah melihatnya cukup lama, mereka juga melihat teknik rahasia, dan akhirnya Long Wei dan 2 lainnya memilih kekuatan magis pada saat yang sama, mata naga lilin. Apakah kau yakin ingin memilih mata naga lilin? Tanya Raja Qi. Ya. Long Wei, Master Mu Zhen, dan Master Hei Xi semuanya mengangguk. Baiklah. Raja Qi tersenyum, kalau begitu ikuti aku. Raja Qi cukup gembira karena ketiga orang ini memilih mata naga lilin. Karena kekuatan magis mata naga lilin tersebar luas di antara beberapa orang kuat di 3 alam. Namun, mata naga lilin ini memang merupakan kekuatan magis terkuat dalam perbendaharaan keluarga kerajaan Daxia. Meskipun hanya bagian atas, ia tetap merupakan kekuatan magis yang berada di peringkat 100 teratas di 3 alam. Boom, gerbang batu terbuka. Pangeran Qi membawa Long Wei ke sebuah ruangan batu, tempat gulungan-gulungan bambu digantung. Gulungan-gulungan bambu ini memancarkan cahaya redup dan memiliki batasan pada permukaannya. Ini adalah potongan bambu mata naga lilin. Pangeran Qi menunjuk salah satu potongan bambu dan berkata, syarat-syaratnya telah dicabut. Potongan bambu lainnya semuanya memiliki syarat. Kau tidak boleh menyentuhnya. Kau hanya perlu menyentuh potongan bambu itu dengan tanganmu, dan sejumlah besar informasi yang terkandung di dalamnya akan langsung terkirim ke jiwamu. Raja Qi berkata, untungnya, ini baru bagian atas dari mata naga lilin. Jadi tidak akan butuh waktu lama untuk menerima warisannya. Paling-paling hanya butuh secangkir teh untuk semua orang. Long Wei juga mengerti. Kekuatan magis ini menjadi semakin rumit seiring bertambahnya level seseorang. Bagian yang dikultivasikan pada level Dewa Surgawi mungkin 1000 kali lebih rumit daripada bagian yang dikultivasikan pada level kembali ke kehampaan.
Dan bagian yang dikultivasikan pada level dewa sejati 1000 kali lebih rumit daripada level dewa surgawi. Oleh karena itu, butuh waktu beberapa bulan bagi Long Wei untuk menerima warisan lengkap, Star Picking Hand. Long Wei, kau duluan, kata Raja Qi. Long Wei mengangguk dan meletakkan tangannya di atas potongan bambu yang mengapung. Satu sentuhan. Boom! Sejumlah besar informasi tiba-tiba mengalir ke dalam jiwanya. Meskipun transmisinya tidak seefisien ketika ia pertama kali menerima Star Picking Hand, jiwanya kini jauh lebih kuat dan kecepatan penerimaannya juga lebih cepat. Memang, dalam waktu singkat, seluruh Eye of the Candle Dragon tertransmisi ke dalam jiwa Long Wei. Jadi begitu. Long Wei diam-diam terkejut. Mata naga lilin. Itu adalah kekuatan magis yang diciptakan oleh Zulong, yang kuat di 3 alam. Kekuatan magis ini sangat terkenal. Legenda sering beredar dengan nama-nama seperti Mata Zulong dan Houi Penembak Matahari. Kini, setelah melihat metode kultivasi internal yang sebenarnya dan kekuatannya, Long Wei juga diam-diam takjub. Sederhananya, mata naga lilin mengumpulkan aurora 9 hari ke dalam mata, dan kemudian mengolah cahaya lilin kelahiran. Meskipun hanya bagian atas, itu sudah cukup bagi para dewa dan iblis untuk mempraktikannya di tingkat pemurnian tubuh dan kembali ke kehampaan. Lagi pula, jika kau melangkah lebih jauh, kau akan melampaui kesengsaraan dan menjadi dewa. Setelah kau menjadi dewa, kau akan menjadi orang yang setingkat dengan Kaisar Xia. Kau bisa pergi mencari bagian bawah mata naga lilin sendiri. Long Wei sangat bersemangat. Selain tangan petik bintang, akhirnya aku punya kekuatan ajaib nyata lainnya. Long Wei, Master Mu Zhen, dan Master Heishi semuanya berusaha memahami isi mata Zulong. Mereka semua sangat gembira. Lagi pula, itu sebanding dengan kekuatan ilahi Agung Xuanwu. Jika Zulong tidak mati, mereka tidak akan memiliki kesempatan untuk mempelajarinya. Baiklah. Raja Qi tiba-tiba berteriak. Long Wei, Master Mu Zhen, dan Master Heishi semuanya melihat. Yang Mulia telah mengirimi saya pesan bahwa Dao Zhu Qiming telah memilih seorang murid. Kalian bertiga harus mengikuti saya ke aula utama untuk bertemu Yang Mulia, kata Raja Qi. Long Wei, Master Mu Zhen, dan Master Heishi semuanya merasa gugup. Sukacita menerima mata naga lilin bagian satu terlupakan. Mereka bertiga kini hanya punya satu pikiran, siapa yang dipilih Taois itu? Apakah aku? Ayo pergi, kata Raja Qi. Ya. Long Wei dan 2 orang lainnya mengikuti dengan patuh, tetapi mereka semua dipenuhi dengan emosi yang meluap-luap. Aula utama Istana Tianmang. Ekspresi Kaisar Xia berubah dan dia tampak terkejut. Ada apa? Xia Mang, Lu Dongbin, Fu Hai, dan 9 orang lainnya menatap Kaisar Xia. Xia Mang, apakah Taoi sudah memilih murid? Tanya El Dongbin sambil tersenyum. Tak satu pun dari para dewa yang murni ini mudah dihadapi. Perubahan ekspresi Kaisar Xia menarik perhatian mereka dan membuat mereka menebak-nebak. Lagi pula, bagaimana mungkin Kaisar Xia begitu terkejut tanpa alasan? Hahaha. Kaisar Xia mengangguk dan tertawa. Aku benar-benar tidak bisa menyembunyikannya darimu. Memang, jiwa keduaku telah mengunjungi guru, dan guru baru saja membuat pilihan. Siapa yang dipilih Dao Zhu? Semua dewa dan dewi abadi dari agama Buddha, surga, dan Taoisme di hadapan mereka bertanya dengan rasa ingin tahu. Tidak usah terburu-buru, tidak usah terburu-buru. Aku sudah mengirim pesan kepada Pangeran Qi, memintanya untuk membawa ketiga anak kecil itu ke sini. Kaisar Xia berkata sambil tersenyum, aku akan mengumumkannya saat ketiga anak kecil itu tiba. Masih membuat kita penasaran. Fu Hai mengerucutkan bibirnya, lalu melirik orang sungguhan yang tampak ceroboh di sampingnya. Adik junior, konferensi takdir abadi di dunia Xia Agungmu ini sungguh istimewa. Adik junior, kau adalah murid guru kami. Master Tao Qiming telah menerima murid baru. Kali ini, konferensi takdir abadi memiliki 2 murid Master Tao. Aku khawatir berita ini akan menyebar ke seluruh 3 alam dalam waktu dekat. Sang guru yang ceroboh itu tersenyum di samping, tetapi dia jarang berbicara di depan kelompok dewa dan makhluk abadi sejati ini. Siapa yang dipilih Dao Zhu? Guru yang ceroboh itu juga bingung. Apakah itu adik Long Wei? Dalam hatinya, ia tentu berharap adiknya bisa menjadi murid Dao Zhu. Jika demikian, Akademi Hitam Putih akan sempurna kali ini. Momen. Pangeran Qi memimpin Long Wei dan 2 orang lainnya ke aula utama, yang langsung menarik perhatian hampir 1000 makhluk surgawi. Mengapa mereka bertiga ada di sini? Apakah leluhur Dao sudah memilih seorang murid? Para peri langsung menebak alasannya dan menjadi gugup. Yang Mulia, ketiga orang itu telah dibawa ke sini, kata Pangeran Qi dengan hormat, sementara Long Wei, Tuan Mu Zhen, dan Tuan Heishi berdiri dengan patuh di belakangnya. Ya. Kaisar Xia mengangguk sedikit. Pangeran Qi segera minggir dan duduk bersila di tempat duduknya semula. Saat itu, Long Wei dan 2 orang lainnya menjadi pusat perhatian seluruh istana Tianmang.
Ada sedikit kegugupan dan kegelisahan di mata Long Wei dan dua orang lainnya yang sulit disembunyikan. Meskipun mereka bertiga adalah jenius yang luar biasa, mereka tetap gugup saat ini. Kaisar Xia di aula tersenyum untuk pertama kalinya, dan berkata dengan suara lantang, guru telah memilih seorang murid dari antara kalian bertiga. Dan murid ini adalah... Begitu kata-kata itu keluar, semua orang menahan napas. Pasti Long Wei, pasti Long Wei. Yu Qisiwei dan Yu Wei di sampingnya berpegangan tangan erat. Long Wei, Long Wei. Yu Wei juga menunggu dengan tenang. Julian juga mendongak. Jangan sampai Long Wei, jangan sampai. Mata Patriar Xuanji yang sipit tampak cemas dan khawatir. Jika Long Wei menjadi murid Daozu, dia mungkin benar-benar akan menjadi bencana besar bagi keluarga Xiaoyan di masa depan. Banyak orang menantikannya dalam diam. Ada yang berharap itu adalah Long Wei, ada yang berharap itu adalah Master Mu Zhen, Master Heishi. Masing-masing dari mereka mempunyai pendukung dan penentangnya sendiri. Kelahiran murid Daozu baru di dunia dinasti Xia besar akan membawa perubahan mendasar dalam struktur kekuasaan dinasti Xia besar di masa depan. Kaisar Xia melirik ke bawah, sengaja memancing selera makan semua orang. Ketika ia melihat Fu Hai melotot marah dan El Dongbin menggaruk hidungnya, Kaisar Xia berkata, murid pilihan guru kita adalah Guru Mu Zhen. Mu Zhen Ren. Suara Kaisar Xia bergema di seluruh aula utama, dan untuk sesaat aula utama menjadi lebih sunyi dari sebelumnya. Mu Zhen Ren. Murid Daozu, murid Mu Zhen. Mu Zhen Ren. Semua makhluk abadi di aula utama dan Wan Xiang Zhen Ren yang tereliminasi menoleh dan menatap pemuda yang tampak jujur dan sederhana. Mu Zhen Ren. Untuk sesaat, para makhluk abadi ini tak kuasa menahan rasa cemburu, iri, dan dengki. Mereka semua tahu bahwa pemuda jujur di depan mereka ini benar-benar akan terbang tinggi. Murid Daozu. Murid Mu Zhen. Pada saat ini, Guru Mu Zhen menjadi sosok yang paling memukau di Istana Tianmang. Ternyata itu Tuan Mu Zhen. Yu Qisiwei, Yu Wei, Tuan Sloppy, dan yang lainnya menoleh ke arah Long Wei. Mereka semua merasa kasihan pada Long Wei. Saya sudah berusaha sangat keras. Dia berlatih paling singkat di antara ketiganya, tetapi dia juga yang pertama di konferensi takdir abadi ini. Mengapa dia tidak terpilih? Tapi mereka tak kuasa menolak, karena ini adalah pemilihan murid oleh Patriark Tau Merah Terang. Hanya mereka yang menarik perhatian Patriark Tau Merah Terang yang akan dipilih. Bukan berarti juara pertama pasti akan dipilih. Murid yang dipilih oleh guru adalah Guru Mu Zhen. Long Wei tercengang ketika mendengar suara itu. Untuk sesaat, pikiran Long Wei kosong, tetapi ia segera tersadar. Meskipun ia tersadar, segudang emosi masih berkecamuk di hatinya. Bagaimana mungkin itu dia? Mengapa Daozu memilihnya? Long Wei merasa cemas, tidak rela, marah dan tidak berdaya. Tak berdaya, sungguh tak berdaya. Karena pemilihan murid bergantung pada Daozu. Sehebat apapun Long Wei, jika Daozu tidak menyukainya, itu akan sia-sia. Jika aku sepenuhnya mengungkapkan, tangan pemetik bintang, mungkin Daozu Qiming akan memilihku. Long Wei bahkan sempat berpikir demikian, tetapi itu hanyalah akibat dari keengganannya. Long Wei juga tahu bahwa akan ada banyak orang di konferensi takdir abadi, dan begitu tangan pemetik bintang terungkap, konsekuensinya tak terduga. Tiga alam itu adalah arus bawah, itu sangat misterius. Hidup atau matinya Taoi Sanshou tidak diketahui. Jadi Long Wei tidak berani mengambil risiko apapun. Selamat, Saudara Mu Chuan. Long Wei segera berbalik dan memberi selamat kepada Guru Mu Chuan yang berdiri di sampingnya. Di sisi lain, mata Master Heishi masih dipenuhi emosi yang campur aduk. Ia tersadar oleh ucapan Long Wei. Selamat, Saudara Mu Chuan. Ia diam-diam merasa malu. Menghadapi pukulan seperti itu, pemulihan emosinya tidak sebaik Long Wei, yang baru berlatih selama lebih dari 30 tahun. Bagaimanapun, jika ia tidak terpilih, ia tidak terpilih. Lagi pula, 2 dari 3 orang itu ditakdirkan untuk tidak terpilih. Selamat, Saudara Mu Chuan. Guru Heishi pun mengucapkan selamat. Mata Mu Zhen dipenuhi dengan kegembiraan, dan dia segera berkata, Saudara Long Wei, Saudara Heishi, saya hanya beruntung, kalian berdua tidak kalah dari saya. Kaisar Xia, yang berada di aula, menyaksikan adegan ini dan mengangguk sedikit. Long Wei dan Heishi Zhen Ren memiliki hati Dao yang baik. Kesempatan bagi para murid Daozu sudah di depan mata, lalu tiba-tiba lenyap. Pukulan seperti ini, bahkan mungkin membuat hati Dao beberapa orang runtuh dan menjadi gila. Long Wei dan Heishi Zhen Ren mampu pulih dengan cepat dari pukulan itu, menjadi sadar dan rasional. Mereka pantas menjadi 3 besar di konferensi takdir abadi ini. Long Wei, Heishi. Kaisar Xia berbicara dari atas, kalian berdua tidak perlu berkecil hati. Aku sudah bilang kalian berdua bisa menjadi murid pure yang immortal. Aku akan membantu kalian memilih guru yang paling cocok. Jika yang lain tidak menerima kalian berdua, aku, Xia Mangsun, akan secara pribadi menerima kalian berdua sebagai muridku. Namun,
Aku tidak mengikuti jalan pedang, dan aku tidak mengikuti jalan formasi. Aku bukan guru yang paling cocok untuk kalian berdua. Kalian harus tinggal di ibu kota Sieraya selama 3 hari terlebih dahulu. Dalam 3 hari, aku akan mengirim seseorang untuk menemui kalian. Terima kasih, Yang Mulia. Longwei dan Master Blackstone berkata dengan hormat. Kalian berdua boleh pergi dulu, kata Kaisar Xia. Ia juga sangat menghargai Longwei dan manusia sejati batu hitam. Tak peduli runtuhnya 6 jalan reinkarnasi di dunia bawah akibat serangan itu, atau lahirnya 2 murid Daozu di konferensi takdir abadi ini. Kaisar Xia semakin merasa bahwa konferensi takdir abadi ini akan melahirkan para pahlawan dari 3 alam. Longwei dan Master Blackstone juga memiliki potensi seperti itu. Adik muda Mu Chuan, kau bisa duduk di sebelah adik muda di haus sebentar, kata Kaisar Xia. Patung kayu itu menahan napas. Adik laki-laki, Kaisar Xia memanggilnya adik junior, Tuan Mu Zhen mengerti. Mulai hari ini, takdirnya memang telah berubah total, dan dia benar-benar akan terbang tinggi ke angkasa. Ya, Mu Zhenren juga berjalan maju dengan patuh, dan langsung ditangkap oleh Di Hao dan duduk di sebelahnya. Tuan Mu Zhen melihat Dewa Fu Hai di hadapannya, dan juga melihat Tuan Ceroboh di sebelah Dewa Fu Hai. Mengapa Tuan Ceroboh ini duduk di sini? Disinilah semua makhluk abadi dan dewa berkumpul. Bahkan makhluk abadi pun tak bisa mendekat. Mengapa makhluk abadi yang ceroboh itu ada di sini? Dan siapakah pria yang mengenakan baju zirah naga hijau tua itu? Longwei duduk kembali di belakang Pangeran Yan, yang menghiburnya. Longwei, jangan berkecil hati. Lagi pula, kau bisa menjadi murid seorang dewa yang murni kali ini. Sekalipun tidak ada dewa yang murni lain yang baik, setidaknya kau bisa menjadi murid yang mulia Kaisar. Yang mulia Kaisar telah menjadi gurumu, dan kau tidak perlu khawatir lagi di dunia dinasti Xia Agung. Kau tidak perlu khawatir tentang Xiaoyan. Longwei mengangguk sedikit. Jika kau tak bisa memuja guru Tao, maka kau bisa puas dengan hal terbaik berikutnya. Chunyang abadi sudah menjadi sosok yang kuat di 3 alam, dan dia mungkin tahu hidup dan matinya San Shou Tao. Dan Chunyang abadi adalah gurunya, jadi dia punya pendukung. Longwei. Yuchi Siwe memandang Longwei dengan cemas. Longwei. Yue juga melihat ke arah Longwei. Mereka berdua khawatir. Setelah Longwei duduk, ia tersenyum lembut entah Daozu memilihku atau tidak. Aku tidak punya kendali atas itu. Apapun yang terjadi, aku sudah berusaha sebaik mungkin. Ya. Yue dan Yuchi Siwe menghela napas lega. Tekad Longwei untuk menjadi seorang Taois ternyata lebih kuat dan lebih teguh dari yang mereka duga. Longwei memandang ke arah tempat berkumpulnya para dewa sejati dan dewa surgawi di kejauhan. Lalu segera bertanya dengan suara pelan mengapa kakak senior duduk di sana? Siapakah pria berbaju zirah naga hijau tua di depan kakak senior? Yue dan Yuchi Siwe saling memandang. Yuchi Siwe berkata, ketika kalian pergi untuk memilih kekuatan magis kalian, Dewa Penyelimuti Laut datang. Dewa Penyelimuti Laut adalah murid Kaisar Agung Xuanwu. Beliau datang ke konferensi takdir abadi kali ini khusus untuk membawa serta Tuan Ceroboh. Membawa kakak senior pergi? Longwei bingung. Yue berkata, Longwei, kau tidak melihatnya tadi. Seluruh aula utama penuh dengan diskusi. Kekuatan magis yang ditunjukkan oleh kakak tertua disebut, kekuatan magis Agung Xuanwu, yang diciptakan oleh Kaisar Xuanwu yang berkuasa. Sebenarnya, kakak tertua telah dipilih oleh Kaisar Xuanwu, dan kali ini ia dibawa pergi untuk menjadi murid Kaisar Xuanwu agar benar-benar mempelajari Taoisme dan mencapai keabadian. Apa? Longwei terkejut. Mu Chuan adalah murid dari seorang pria yang kuat, jadi kakak tertua juga menjadi murid dari seorang pria yang kuat? Longwei, Master Heishi, dan Master Mu Zhen semuanya mengerti dengan sangat cepat. Master Mu Zhen baik-baik saja. Tetapi Longwei dan Master Heishi mau tidak mau merasa sedikit iri. Murid Daozu. Selain usaha sendiri, kalian juga butuh kesempatan. Siamang, tanya Fu Hai bingung. Dari apa yang kau katakan tadi, sepertinya Longwei adalah yang termuda di antara ketiganya. Dan dia juga memenangkan juara pertama di konferensi takdir abadi. Heishi itu juga ahli formasi. Jadi mengapa Daozu memilih Mu Zhen? Bagaimana aku tahu? Kaisar Xia menggelengkan kepalanya. Namun, Kaisar Xia mengingat adegan itu dalam hatinya ketika jiwa keduanya memberi penghormatan kepada leluhur Tao Chiming. Di kehampaan tak berujung di luar 3 alam, ada sebuah gunung yang mengapung di kehampaan. Gunung itu selebar jutaan mil, dan di atasnya terdapat istana-istana. Gua ini merupakan tempat tinggal Chiming Daozu yang sakti. Tuan, inilah adegan pertarungan 3 pemuda teratas dalam konferensi takdir abadi ini. Kaisar Xia, berpakaian putih, berdiri dengan hormat di samping dan menyerahkan sebuah gulungan. Seorang lelaki tua berambut hijau panjang duduk bersila di atas batu di kejauhan. Saat ia duduk di sana, kekosongan tak berujung di sekelilingnya menjadi sangat stabil. Pria tua berambut biru itu mengangguk lembut. Gulungan itu segera terbentang di udara, dengan 3 adegan pertempuran tersembunyi di atasnya.
Wow, adegan pertempuran pertama tiba-tiba dipicu, dan pertempuran antara Long Wei dan Master Blackstone muncul di gulungan itu. Pria tua berambut hijau itu tersenyum dan mengangguk pelan. Si kecil yang melakukan formasi ini benar-benar memiliki pencapaian yang luar biasa dalam formasi. Jika dia mencurahkan seluruh energinya untuk mempelajarinya, dia mungkin akan menjadi master formasi sejati di masa depan. Dengan bantuan formasi, dia bisa berharap untuk melampaui kesengsaraan dan menjadi makhluk surgawi. Ini layak untuk dikultivasi. Orang lain yang menggunakan pedang itu juga lumayan. Niat pedangnya memang kuat. Dia pasti embrio pedang abadi yang hebat, puji lelaki tua berambut hijau itu. Kaisar Xia berpakaian putih berkata dengan hormat, "Tuan, di antara 3 orang dalam konferensi takdir abadi ini, juara pertama adalah yang menggunakan pedang, namanya Long Wei, dan dia baru berlatih selama lebih dari 30 tahun. Yang menggunakan formasi disebut Heishi, dan dia adalah yang ketiga dalam konferensi takdir abadi ini. Dia juga telah berlatih selama lebih dari 100 tahun. Dan orang terakhir bernama Mu Zenzhen, yang merupakan juara kedua dalam konferensi takdir abadi ini dan telah berlatih selama lebih dari 300 tahun. Lebih dari 30 tahun? Dao Zhu Qiming terkejut dan mengangguk pelan, dengan sorot gembira di matanya. Sepertinya dia punya bakat luar biasa dalam ilmu pedang. Dia pantas untuk dipupuk dengan baik. Kaisar Xia yang berpakaian putih mengangguk sedikit. Candaan. Bahkan Lu Dongbin pun sudah lama iri. Lu Dongbin sangat pandai mengajar murid-muridnya dan memiliki mata yang tajam. Ia terpikat pada Long Wei, dan sudah memuji bakat Long Wei dalam ilmu pedang. Wow! Dao Zhu Qiming mengklik permainan kedua. Ini adalah tempat terjadinya pertempuran antara Mu Zhenren dan Heishi Zhenren. Begitu melihatnya, mata Dao Zhu Qiming berbinar, dan dia bahkan mengklik adegan ketiga, yang merupakan pertarungan antara Long Wei dan Master Mu Zhen. Bagus, bagus, bagus. Dao Zhu Qiming memuji dengan kata bagus 3 kali. Kaisar Xia yang berpakaian putih tiba-tiba terkejut. Siapa yang dipuji oleh Qiming Dao Zhu? Apakah dia memuji Long Wei? Guru, ada orang lain di konferensi takdir abadi ini. Namanya Guru Ceroboh. Dia adalah murid yang diterima oleh Kaisar Agung Xuanwu dan telah berlatih selama lebih dari 100 tahun. Guru Ceroboh itu bodoh dan tidak mengenal Kaisar Agung Xuanwu sebelumnya. Fu Hailah yang datang secara pribadi untuk membawa Guru Ceroboh menemui Kaisar Agung Xuanwu. Tambah Kaisar Xia yang berpakaian putih. Seorang murid ular penyu? Tanya Dao Zhu Qiming penasaran. Apakah ada tanda air untuk merekamnya? Ya. Karena Kaisar Xia berjubah putih menyebut-nyebut Tuan Ceroboh, ia tentu saja siap. Ia segera menunjukkan gulungan lain, yang mencatat beberapa pertempuran. Di antaranya adalah adegan pertempuran antara Tuan Sejati Mu Zhen dan Tuan Ceroboh. Pada akhirnya, Tuan Ceroboh dikalahkan. Setelah menyaksikan adegan pertarungan, Dao Zhu Qiming tak kuasa menahan tawa hahaha. Ular kura-kura tua itu punya kepribadian yang mirip denganku, dan visinya juga sama. Dewa abadi yang ceroboh yang dipilihnya, rendah hati dan membumi, dengan fondasi yang kokoh dan kuat, sempurna dan tanpa celah. Meskipun ia berlatih relatif lambat di masa mudanya. Namun seiring berjalannya waktu, fondasi yang kuat itu akan membuatnya melangkah lebih mantap di jalan menuju keabadian. Mu Chuan dan Ruzi ini memiliki jalan yang hampir sama untuk mencapai keabadian. Dao Zhu Qiming menghela napas dan mengangguk. Keduanya memiliki fondasi yang sangat sempurna dan kokoh, dan hati Dao mereka sangat kuat. Kaisar Xia yang berpakaian putih terkejut. Dari apa yang dikatakan Dao Zhu, tampaknya dia sangat optimis terhadap Master Mu Zhen. Dao Zhu, apakah kau akan memilih Master Mu Zhen? Kaisar Xia berpakaian putih tak kuasa menahan diri untuk bertanya. Tetapi dialah yang telah berlatih paling lama di antara 3 orang pertama. Ingat. Dao Zhu Qiming tersenyum tenang. Jangan pernah menilai kebaikan dan keburukan seseorang hanya dari kecemerlangan sementaranya. Jalan menuju keabadian itu panjang dan tak berujung. Mereka baru saja memulai perjalanan. Saat memilih murid, kau harus melihat melampaui masa kini mereka dan melihat masa depan mereka yang tak berujung. Lebih dari 30 tahun? Lebih dari 100 tahun? Lebih dari 300 tahun? Apa artinya itu bagi perjalanan panjang kultivasi para dewa? Patriark Tao Qiming berkata, baik Master Ceroboh maupun Master Sejati Mu Zhen sama-sama tidak sabar atau cemas, mereka berdua santai dan tenang. Dan melihat gaya bertarung mereka, kita bisa tahu bahwa mereka sama sekali tidak fokus pada trik-trik kecil. Kaisar Xia berpakaian putih mengangguk. Ya, Sloppy Man dan Mu Zhen Man memang sangat mirip. Temperamen seperti ini adalah temperamen terbaik bagi seorang kultivator, kata Dao Zhu Qiming sambil tersenyum. Setidaknya sesuai dengan visiku dan ular kura-kura. Dao Zhu Qiming adalah orang baik dan memiliki reputasi baik di antara semuanya. Seperti kata pepatah, kura-kura jatuh cinta pada kacang hijau. Dao Zhu Qiming jatuh cinta pada karakter Mu Chuan. Dao Zhu Qiming tahu betul bahwa meskipun jalur kultivasi abadi membutuhkan bakat dan pemahaman, jika Anda berkultivasi hingga tahap selanjutnya, persyaratan untuk hati dan pikiran lebih tinggi.
Ini MU Chuan. Dao Zhu Chiming mengangguk. Sedangkan dua lainnya, mereka juga berbakat. Pergilah cari rekan-rekan seperguruanmu dan lihat siapa yang bersedia menerima mereka sebagai murid. Sekarang adalah masa kekacauan di tiga alam. Mungkin aku telah melakukan kesalahan. Mungkin Long Wei dan Hei Si akan mencapai hal-hal hebat di masa depan. Jadi, lebih baik aku menerima mereka ke dalam garis keturunan Chimingku. Ya. Xia Huang yang berpakaian putih mengangguk. Long Wei adalah seorang pendekar pedang abadi. Aku akan pergi mencari adik muda Changqing. Adik muda Changqing memang pendekar pedang abadi, tapi batu hitam ini, di antara sekian banyak muridku, sepertinya tidak ada yang benar-benar ahli dalam seni formasi. Jika kau tidak menemukan yang cocok, kau bisa mengajarkan batu hitam ini. Meskipun pencapaianmu dalam formasi belum terlalu tinggi di tiga alam, itu sudah lebih dari cukup bagimu untuk mengajarkan batu hitam ini, kata Dao Zhu Chiming. Kaisar Xia yang berpakaian putih mengangguk sebagai jawaban. Aula utama Istana Tianmang. Di antara semua dewa sejati dan dewa surgawi, El Dongbin adalah yang terkuat. Ia menduduki peringkat teratas di antara dewa sejati yang murni di tiga alam, dan diperkirakan akan menjadi pendekar pedang, Daluo Daozu, yang tak tertandingi. Dua leluhur Tao di belakangnya adalah pemimpin Taoisme. Karena sangat dihormati oleh kedua leluhur Tao, yang bahkan mengajari mereka untuk menjadi dewa yang murni. Lu Dongbin secara alami memiliki mata yang tajam. Tak seorang pun yang hadir memperhatikan keanehan Long Wei. Tetapi Lu Dongbin samar-samar merasakan sesuatu. Siamang, kata LV Dongbin sambil tersenyum. Karena Master Tao Chiming belum menerima Long Wei sebagai muridnya, aku akan menyebutkannya lagi tanpa malu-malu. Long Wei memang embrio pedang abadi yang hebat. Aku sangat menyukainya. Aku ingin tahu apakah Siamang bisa berbangga padaku dan membiarkan Long Wei pergi. Aku benar-benar ingin menerimanya sebagai muridku. El Dongbin. Kaisar Xia menggelengkan kepalanya dan berkata, meskipun Long Wei tidak dipilih oleh guru telah memuji Long Wei berkali-kali. Jadi, El Dongbin, tolong jangan memaksakannya. Siamang, bukankah hanya ada satuan Xiang Shenren? Fu Hai Tianshen mengerutkan bibirnya dan berkata, Dong Hua sudah meminta itu padamu. Bukankah wajah Dong Hua sepadan dengan seorang anak Wan Xiang Shenren? Dan sepertinya garis keturunan Chiming MU hanya memiliki satu dewa pedang yang murni, Changqing Xianren. Changqing Xianren itu bukanlah bahan untuk mengajar murid. Selama bertahun-tahun ini, aku belum pernah mendengar dia mengajar seorang dewa surgawi. Sudut mata Kaisar Xia berkedut. Karena Dong Hua sudah bicara, Siamang akan memberinya sedikit muka. Dewa Utara pun ikut bicara.